Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat, dan saya pembina Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama Pusat, dan saya Sekretaris Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta. Itu ya, yang di kedudukan itu tidak. Sebentar, Majelis, ini ada satu orang yang tidak ada kepentingannya di dalam ruang sidang karena kapasitasnya dia bukan sebagai jaksa atau pengacara. Tolong disuruh keluarkan. Oke, ini yang duduk siapa? Oh, asistennya Pak Yai ya. baik, terima kasih. Oke, dia duduk di belakangan aja. Oke, nanti kalau diperlukan nanti biar aja. Baik, terima kasih. Oke, sebelumnya saya minta izin Pak Yai, oke, tanpa mengurangi rasa hormat. Saudara tadi guru dan pimpinan Pondok Pesantren Ilmu Al-Quran Al-Misbah Jakarta Utara ya. Riwayat pendidikan di sini sudah ada. Saudara pernah mendalami ilmu di mana saja? Kalau bisa dijelaskan supaya kita bisa latar belakang keahlian saudara. Baik, saya santri Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, Jawa Timur. Dan saya Ali, pernah ya, Mahat Ali. Sidogiri. Dan saya pernah ada di Nahdlatul Ulama. Kemudian kuliahnya di Sekolah Tinggi Nahdlatul Ulama. Sekolah Tinggi Agama Islam NU. Yang di mana? Di Jakarta? Di Jakarta. Di Jakarta. Itu ya. Kemudian memimpin pondok pesantren ini sudah berapa lama? Sejak tahun 2000 kira-kira. Sejak tahun 2000. Belum lama ya. Kemudian selain itu, saudara pernah juga memberikan keterangan kesaksian keahlian Ya, sebelum sidang ini? pernah. Di mana saja itu? Di Jakarta Pusat kasus Ferdinand Jakarta Pusat kasus Ferdinand, penodaan agama ya. dan Yahya Waloni. Selain itu ada lagi? Ada di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan kasus apa itu? Di Pengadilan Jakarta Selatan kasusnya Yahya Waloni waktu itu. Ya? Yahya Waloni. Ya Alawi. Penodaan agama juga. Kemudian selain itu saudara ada juga pernah menulis buku atau karya ilmiah? Ada beberapa buku tentang keaswajaan ya, keislaman. Aswaja ini ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, supaya tahu. Nah, kemudian itu ya kalian saudara di bidang agama. Nah, sekarang berkaitan dengan perkara ini karena saudara dihadirkan sebagai ahli dan bukan sebagai saksi fakta. Saudara pernah mendengar itu adanya siaran konten YouTube? Sudah pernah diperiksa di mendengar yang mulia. Pernah mendengar dan Melihat lewat YouTube. Lewat YouTube. Waktu melihatnya itu di mana? Di HP. Di HP ya. Itu setelah saudara diperiksa atau sebelum diperiksa kepolisian? Sebelumnya pernah melihat. Sebelumnya sudah pernah melihat. Jadi sekilas tapi tidak terlalu mendalam. Itu di channel apa? Nama channel YouTube-nya apa? Ada Gus Nurnya. Ada nama Gus Nurnya, iya. Gus Nurnya, cuma lupa ya. Mungkin Official gitu. Official, Gus Nur Official. Ya. Terus di sana itu apa yang saudara tangkap dari siaran YouTube channel Gus Nur itu apa yang saudara tangkap di sana? Secara umum A sampai Z yang saya tangkap itu ada di menit ke 11 kalau nggak keliru sampai ke 14. Itu ada praktek mubahalah. Ada praktek sumpah mubahalah. Sumpah mubahalah yang dituntun oleh Gus Nur sama Pak Bambang Tri. Yang dituntun oleh Gus Nur sama Pak. Yang bersumpah siapa yang bersumpah? Yang bersumpah yang nuntun saya lihat itu Gus Nur. Yang disumpah itu adalah Pak Bambang Tri. Yang bersumpah Pak Bambang Tri ya. Yeah. Nah, ini sesuai dengan keahlian saudara ya. Inti sumpahnya itu apa? Yang saudara lihat itu inti sumpahnya apa itu waktu itu? Yang di dalam konten ya, di dalam konten ya. Izin yang mulia, aslinya saya tetap mengacu kepada BAP pertama. Kemudian secara umum beliau ini bersumpah syahadat, terus dilanjut dengan sumpah-sumpahnya dan seterusnya. Kemudian mengatakan apa
yang menjadi pengakuan Pak Bambang Tri itu adalah sebuah kebenaran. Kalau salah akan begini. Kemudian itu dipraktekkan dan disebutkan sebagai mubahalah. Saya ingin sampaikan bahwa mubahalah yang mulia itu masyru'ah, disyariatkan di dalam Islam. Ada ya dalam Ada. Al-Quran ya. Nabi Muhammad SAW pernah bermubahalah. Pada waktu itu Nabi Muhammad mengajak orang Nasrani untuk bermubahalah. Tapi orang Nasraninya nggak mau. Tapi ini dilakukan mimba di maja'aka minal ilmi. Setelah beliau yakin, satunya yakin, baru ta'alau, ayo mubahalah. Itu praktek dalam Islam yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Walaupun saat itu Nasrani ini nggak mau. Sebenarnya kalau mau nanti hancur, orang Nasrani nggak ada di bumi nanti. Ini mubahalah, tapi dilakukan oleh dua orang. Bisa disebutkan mungkin ayatnya, Quran surat keberapa itu? Yang jelas saya sedikit hafal. Faqul ta'alau faman ja'aka, izin itu. Kalau nggak Izin yang mulia, mohon untuk tidak melihat. Kalau memang lupa nggak apa-apa begitu. apa boleh? Tidak melihat. Tidak apa-apa, ini kan ahli. Saya kan ke PAP. Enggak. Enggak. Kalau merujuk ayat, kalau tidak hafal enggak apa-apa begitu. Baik. Faman hajaka min ba'di ma ja'aka minal ilmi. Itu berangkat dari ayat itu. Kalau sudah datang ilmu kepada kamu, yakni keyakinan, baru ta'alau. Ajak mereka untuk bermubahalah. Ini ayatnya. Mohon jangan diputus dulu, saya sedang ngomong. Ta'alau nadaw abna'ana wa abna'akum wa anfusana wa anfusakum, dan seterusnya. Mohon maaf, dikoreksi kalau saya salah. Sumana betahil. Nah, kalimat ini ada di dalam Al-Quran, praktek mubahalah. Itu yang pertama. Dan ketentuan mubahalah tentunya harus ada ilmu, harus ada keyakinan, harus ada bukti, masing-masing membuktikan. Kemudian karena tidak ada titik temu, baru ayolah, kok kamu ngaku benar, kamu ngaku benar, baru kita bermubahalah. Itu pun kalau mau. Kalau mau diajak, kalau nggak mau bukan mubahalah namanya. Dia menuduh pakai mubahalah namanya. Demikian Hakim Ketua. Jadi intinya mubahalah itu saling bersumpah untuk meyakini kebenaran. Mungkin Baik. ada di dalam syariah mungkin yang saudara pelajari. Ada nggak syarat-syarat untuk mubahalah ini? Syaratnya apakah harus saling, mereka yang saling bersumpah ini yang saling meyakini atau bagaimana? Baik. Atau dalam hal apa diperbolehkan mengenai mubahalah ini? Yang jelas di dalam Al-Quran disebutkan mimba di maja'aka minal ilm. Pertama, harus yakin. Masing-masing yakin, satunya yakin. Dan mau diajak. Itu saja. Minim. Adapun mengajak anak, mengajak istri, keluarga, itu taghlidul yamin. Itu mengukuhkan sumpah saja. Demikian, Hakim Ketua. Ya, seperti ayat yang saudara bacakan tadi kan, itu kan waktu di zaman Rasulullah, Rasulullah mengajak untuk bermubahalah terhadap kaum Nasrani ya, Nasrani. Marilah kita panggil anak-anak kami, anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah. Kemudian saudara katakan tadi syaratnya harus masing-masing yakin. Jadi yang bermubahalah itu harus dua orang. Harus dua orang karena memang kalimatnya mubahalah. Dalam ilmu nahwu, ilmu sorof itu bahala yubahilu mubahalatan, bermakna mustarak. Artinya harus ada dua orang. Mubahalah itu dua orang atau dua kelompok ya. Dua kelompok. Maksudnya dua orang, dua kelompok ini mereka yang punya keyakinan masing-masing gitu. Dua kelompok ini mempunyai kebenaran masing-masing. Setelah disampaikan kebenarannya, baru ta'alau, ayo mubahalah. Kalau mau ya jadi mubahalah. Tapi mubahalah dalam Islam ini para ulama mengingatkan dalam kepentingan agama, dalam kepentingan keduniaan yang masih bisa ditelusuri kebenarannya lewat panca indera,
seyogyanya dihindari karena sangat berat risikonya. Oh. Karena Jadi sangat itu- berat risikonya. Jadi mubahalah ini sangat berat risikonya ya. Itu Laknat bisa langsung dari laknatullah Allah. alal kadhibin, Laknatullah itu ya. ngeri. Ya, jadi harus betul-betul saudara katakan tadi dalam Islam untuk khusus untuk masalah agama atau syariah. Tapi Masalah akidah, masalah Akidah. agama. Ya. Walaupun para ulama setelahnya itu ada juga yang mempraktikkan, tapi tetap kaitannya dengan kepentingan yang sangat besar. Nggih. Jadi yang bersaksi itu antara mereka berbeda pendapat, nggih. Ya, Dua-duanya harus berhadapan. baik. Kemudian yang menyumpah mubahalah harus ada pihak ketiga yang memegang Al-Quran gitu. Tentu dalam hal ini dalam konteks Indonesia kalau mau bermubahalah adalah hakim, Hakim. bukan sendiri. Oh gitu. Itu pun kalau sekali lagi catatan kalau mau pihak lawan. Kalau tidak nggak ada mubahalah, bukan Kalau hanya istilah. seorang saja menyatakan saya bersumpah mubahalah tapi nggak ada lawannya yang saling bertentangan, Bukan mubahalah. bukan mubahalah ya, itu aja. Nggih. Nah, kemudian setelah saudara melihat konten YouTube yang tadi saudara akan sampaikan sebelum dipanggil polisi, saudara sempat lihat dari A sampai Z. Itu kan di sana ada mubahalah. Baik. Dilakukan oleh Bambang Tri, kemudian yang menuntun adalah Pak Gus Nur, kemudian ada pihak ketiga yang mau memegang Al-Quran. Baik. Nah, menurut saudara ini, nah ini pendapat ya, karena Ya. saksi sebagai pendapat saudara selaku ahli ya. Ini bagaimana pendapat ahli mengenai hal ini? Kalau yang dipraktekkan oleh Gus Nur sama Pak Bambang Tri, saya sebut bukan mubahalah, tapi menuduh orang pakai sumpah. Sumpahnya itu diperberat dengan mubahalah. Namanya taghlidul yamin. Ada juga Qur'annya Gus ya, pakai Qur'an. Kemudian pakai mubahalah istilahnya. Praktek semacam ini kalau disebut mubahalah ya bukan mubahalah. Itu namanya menuduh. Tapi pakai sumpah. Menuduh pakai Pakai sumpah. Dan menuduh Sumpahnya- pakai sumpah dalam agama Islam itu tidak dibenarkan. Oh, gitu. Kalau orang menuduh dalam Islam itu dikatakan al-bayyinah 'alal mudda'i. Bagi orang yang nuduh harus mendatangkan bukti yang mulia. Wal yamin 'ala man angkaroh. Bagi orang yang diingkar, artinya yang tertuduh, cukup dengan sumpah. Jadi bukan dibalik, bukan yang menuduh sumpah, kemudian yang tertuduh suruh mendatangkan bukti, itu terbalik kalau dalam ajaran Islam. Demikian yang mulia. Yang menuduh ya, yang menuduh yang bersumpah. Jadi yang menuduh ini, saya ulangi, yang menuduh al-bayyinah 'alal mudda'i, yang menuduh itu harus mendatangkan bukti. Harus mendatangkan bukti. Iya. Dan wal yamin 'ala man angkaroh, dan sumpah bagi orang yang ingkar. Iya. Demikian yang mulia. Oke. Nah, saudara tadi kan melihat dari A sampai Z ya. Intinya apa yang disumpahkan atau disumpahkan lewat mubahalah oleh Bambang Tri yang saudara tangkap dari itu kan ada dua versi, ada bagian pertama, ada bagian kedua. Apakah itu menyangkut yang saudara sampaikan tadi, menyangkut agama atau syariah, atau menyangkut keduniaan? Kalau saya melihat secara ringkas bahwa apa yang dilakukan itu masalah keduniaan yang mulia. Artinya keduniaan bisa diukur lah. Bisa dicari mana buktinya. Bisa Beda dengan diselesaikan. bisa diselesaikan. Maksudnya tuduhan itu misalnya di sana ada tuduhan ijazah Pak Jokowi palsu, itu bisa diselesaikan dengan cara Ya mendatangkan bukti, tunjukkan buktinya. tunjukkan buktinya. Namanya buktinya. menuduh, maka tunjukkan bukti. Itu Tunjukkan dalam buktinya. Islam yang mulia Islam. saya Oh. batasin. Oke. Saya tidak berbicara yang Oke, saudara kan keahliannya di bidang agama Islam aja. Baik. Tidak soal tuduh apa masalah pembuktian itu kan bukan bidang saudara ya. Yang jelas saudara mengenai keagamaan aja, nggih. Nggih. Baik, saudara ahli ya. Tadi saudara sudah jelaskan kepada Ketua Majelis Hakim bahwasanya untuk mubahalah itu
agar dihindari tentang masalah dunia. Yang saya tanyakan, agar dihindari dalam hal ini, tolong dijelaskan menurut pengetahuan saudara, bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan. Seyogyanya jangan. Iya, itu yang saya mohon penjelasan. Seyogyanya jangan itu, apakah masih bisa dimungkinkan untuk dilakukan? Karena dalam Islam itu untuk membuktikan sebuah kebenaran pengakuan bukan dengan sumpah. Apalagi diberatkan dengan mubahalah. Apalagi ditambah dengan Quran. Thoriqohnya caranya bukan begitu. Dalam Islam itu sederhana sekali. Al-bayyinah 'alal mudda'i. Bagi orang yang nuduh, datangkan bukti. Dan bagi orang yang tertuduh, itu datangkan yamin, sumpah. Jadi saran saya bukan ke sana. Jadi kalau sudah terjadi prakteknya semacam apa yang dilakukan oleh Akhinal Karim, Gus Nur, itu ya sumpahnya sendiri, bukan disebut mubahalah. Bahkan itu menuduh pakai sumpah namanya. Istilah saya ya. Kemudian tadi saudara juga jelaskan harus dilakukan oleh orang yang berilmu. Dalam hal ini tolong dijelaskan ilmu apa, dan yang mengukur orang itu berilmu itu siapa? Istilah dalam Al-Quran mimba dimaja'aka minal ilmi itu maksudnya masing-masing sadar, tahu atas kebenarannya. Gus Nur, Bambang Tri benar, yang dituduh benar. Baru kalau sudah ngaku-ngaku benar masing-masing di depan hakim, baru kemudian diajak, ayolah, ini kok ngaku benar semua ini, ayo bareng-bareng mubahlah, ini baru benar. Itu pun kalau mau yang diajak. Kalau nggak mau, itu bukan mubahalah istilahnya, menuduh pakai sumpah. Baik, sekarang saya juga akan mohon pendapat saudara perihal kata-kata yang dalam podcast itu, kurang lebihnya. Jadi bagi siapapun yang setelah menonton podcast ini dan Anda tetap menantang beliau, menganggap beliau remeh, maka dari detik ini, jam 12:30 ini, Anda catat ini, cek kesehatanmu, cek saldo rekeningmu, cek keberkahan rumah tanggamu. Kamu akan hancur sehancur-hancurnya, karena yang kamu ingkari bukan Mas Bambangnya, tapi Al-Qur'annya. Pendapat saudara bagaimana itu? Ini bukan praktek mubahalah ya. Mubahalah sekali lagi ada dua orang. Ya, ada dua orang. Kalau ini kan ingin menguatkan pandangan dan pendapatnya bahwa ijazah Jokowi itu palsu, kan begitu. Kemudian tidak mendatangkan bukti tapi dengan metode mubahalah. Istilah mubahalah yang dipakai izin salah. Kenapa salah? Karena tidak sesuai dengan syaratnya. Harusnya dia sama-sama tahu, sadar, mengerti tentang faktanya, sama-sama punya bukti. Baru kemudian dia diajak mau, maka disebut mubahalah. Kalau masing-masing bukan mubahalah, namanya menuduh dengan penguatan pakai sumpah. Baik, kalau menurut pengetahuan dan pendapat saudara, pantutnya atau pantasnya judul podcast itu apa? Ya nggak tahu, Gus Nur sendiri yang bikin. Kalau saya, yang pantas itu ya menuduh pakai sumpah, gitu saja. Sederhananya begitu. Saudara ahli ya Pak ya. Ini berkaitan dengan mubahalah. Tadi syarat-syarat mubahalah sudah disebutkan. Pertanyaan saya, apakah mubahalah ya? Apakah mubahalah itu
wajib hukumnya dengan disumpah di bawah Al-Quran. Baik. Mubahalah itu saya ulangi lagi, taghlidul yamin. Memperberat bobot sumpah. Cukup sebenarnya dengan wallahi, tapi beliau mengatakan mubahalah. Mubahalah itu sekali lagi karena syarat rukunnya harus dipenuhi, maka saya tidak berani mengatakan ini mubahalah yang benar. Ini mubahalah yang salah dan dipertontonkan. Izin, dan dipertontonkan. Ini masalah. Sebelum ada bukti kok dipertontonkan. Kok andaikan Bang Bambang Tri sama Gus Nur hanya misalnya berdua dengan Allah menyumpah-nyumpahin orang, ya nggak ada efek, itu urusan panjenengan sama Allah. Karena ini dipertontonkan, artinya ingin menguatkan pendapatnya ijazah Jokowi palsu, dasarnya adalah sumpah. Itu. Maka ini tidak disebut mubahalah, tapi menuduh orang pakai sumpah. Padahal caranya bukan begitu dalam Islam. Menuduh orang itu bukan dengan sumpah, tapi dengan al-bayyinah, dengan bukti dan saksi. Demikian hakim yang mulia. Saya kepengen pendapat ahli bahwa seorang agama Islam itu dalam hal seperti belum mengetahui itu benar atau tidak, sebaiknya bagaimana seorang agama Islam? Baik, ya. Tentu inja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Harus tabayun dulu. Kan di Indonesia ini ada peradilan. Tinggal tanya ke hakim, panggil masing-masing. Kalau tidak bisa membuktikan, ya tentu hakim mempunyai pandangan tentang hukum tersebut. Saran saya tabayun. Tabayun, bukan pakai speaker. Mohon maaf, bukan pakai YouTube. Kalau pakai YouTube namanya belum apa-apa sudah nama orang ya hancur-hancuran. Marah Sayyidina Rasulullah SAW pernah menyampaikan begini. Izin kalau ada yang salah ya. Lau yu'ton nas, kalau manusia itu diberikan bidakwahum, segala tuduhannya dibenarkan, maka niscaya orang itu dibenarkanlah. Ini kamu zina, kamu nyolong, kamu zina. Hanya modal wallahi tallahi mubahalah. Ladda'au rijalun. Niscaya seseorang itu akan menuduh amwala qaumin wa dima'ahum, harta orang, kehormatan orang sembarangan. Maka Nabi Muhammad memberi saran, jangan mudah menuduh. Kalau Anda menuduh, walakinnal bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Bagi orang yang menuduh, ya datangkan bukti. Wal yamin 'ala man ankara, dan sumpah bagi orang yang ingkar. Demikian yang mulia. Oke. Cukup, Pak. Ya. Silakan dari penuntut umum. Terima kasih Majelis Hakim. Saudara ahli, ya, saya minta pendapat saudara. Dari tadi kan sudah menjelaskan bahwa itu ada, kalau mubahalah dilaksanakan itu ada dua pihak ya, yang mungkin masing-masing keduanya mempunyai bukti ya, dan tidak berkait dengan masalah keduniawian, masalah agama. Nah, terus kemudian bisa dijelaskan nggak pendapat ahli bahwa sebenarnya mubahalah ini untuk menuju jalan yang ke situ, misalnya mengambil sumpah mubahalah pihak-pihak terakhir ini, selain tabayun tadi kayak gitu, apakah ada alternatif? Kalau misalnya kita melihatnya, misalnya saya analogikan bahwa mubahalah ini sebagai sumpah yang tertinggi. Menurut pendapat ahli gimana ini istilahnya? Terkait gini, apakah setiap orang atau setiap pihak yang sekiranya dalam masalah dunia kayak gitu, terus kemudian berpendapat memilih melakukan mubahalah, itu menurut panjenengan gimana? Saya sarankan jangan pakai mubahalah, pakai sumpah saja. Sering-sering sumpah itu alamatul kadzib, menunjukkan orang tukang bohong. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Itu kata para ulama. Makanya apalagi sampai ke mubahalah. Mubahalah ini berat, Pak. Hidup di dunia ini kan sebentar. Saya pikir pakai mubahalah terlalu berat. Padahal soal keduniaan. Nabi Muhammad sekali lagi
dalam masalah akidah. Walaupun setelah itu para ulama melakukan mubalah ada dalam masalah faraid pernah. Tetapi dalam hal ini hindari. Itu saya sebagai ahli agama menyarankan bagaimana caranya untuk membuktikan kebenaran sesuatu. Sederhana. Al-bayyinah 'alal mudda'i. Kalau mau menuduh orang, datangkan bukti. Kemudian orang yang ingkar wal yamin, sumpah. Sekali lagi jangan dibalik ya, jangan dibalik. Orang yang menuduh pakai sumpah, orang yang dituduh disuruh nyari bukti. Itu bukan ajaran Islam itu. Demikian yang boleh. Oh ya, sini. Berikutnya, saya minta pendapat terkait pengetahuan ahli, terkait definisi atau pengertian Kiai terkait penodaan dan penistaan agama itu kayak apa? Bisa dijelaskan? Saya melihatnya dari pandangan Majelis Ulama Indonesia di mana saya bernaung di dalamnya. Bahwa penodaan agama adalah menggunakan simbol-simbol agama. Termasuk juga istilah-istilah agama tidak pada semestinya. Secara umum begitu ya. Misalnya wallahi, syahadat, mubahalah. Itu istilah Islam yang sangat sakral itu. Jangan digunakan sembarangan. Kalau digunakan sembarangan tidak semestinya, misalnya seharusnya cukup di dunia ini datangkan bukti. Kok digunakan untuk sumpah, menguatkan tuduhan? Itu namanya tidak menempatkan pada semestinya itu. Tidak semestinya itu. Semestinya sumpah itu sekali lagi kalau sudah masing-masing mendatangkan bukti. Oke, berikutnya terkait mubahalah tadi sudah dijelaskan menyangkut bahwa ini ada pihak Pak Bambang dan Gus Nur yang menyumpah, ya. Yang saya tanyakan ini terkait itu syarat dan ketentuan tadi untuk melakukan mubahalah, pendapat Pak Kiai tadi kan tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Ya, tidak terpenuhi. Terus tindakan mereka berdua, podcast itu sendiri yang isinya juga menuduh, itu apakah termasuk dalam kategori penodaan dan penistaan agama Islam? Sebentar, ini pendapat ahli aja. Gimana pendapat? Baik. Praktek yang dilakukan sekali lagi bukan mubahalah karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun. Itu kata kunci saya. Apakah itu digunakan untuk menuduh? Hakim yang akan menilai. Tapi dalam Islam harus ditegankan kalau menuduh al-bayyinah 'alal mudda'i. Menuduh, datangkan bukti. Demikian. Terus berikutnya, kalau tadi menjelaskan bahwa dalam mubahalah itu harus dihadirkan dua pihak. Saya mengatakan ini menggunakan kata sebagai penengahnya. Kalau misalnya tidak tercapai, itu kan saling akan siapa yang paling benar. Tadi sudah menjelaskan itu harus hakim yang istilahnya menjadi penengah atau gimana tadi? Ya, begini. Misalnya nih, Gus Nur menuduh, bukan Gus Nur ya, Pak Bambang menuduh ijazah Jokowi palsu. Kemudian masing-masing sudah datang asli palsu. Akhirnya hakim yang memutuskan. Sama-sama kuat, ini dasarnya kuat. Yang diputusin kok misalnya panjenengan yang benar. Baru sebelahnya ngomong, loh ijazah saya asli, saya siap bermubahalah. Sampean siap. Jadi mubahalah. Tapi prakteknya kan tidak, belum ada apa-apa. Mungkin khilaf ya Gus Nur ya. Bikin podcast itu. Maka kemudian diumumkan. Kok andaikan tidak diumumkan, sekali lagi nggak ada masalah antara panjenengan dengan Allah. Ya. Yang dari saya yang kemudian ketika dihadirkan ini ada suatu permasalahan begitu. Berarti ketika kedua belah pihak itu dihadirkan, antara yang menuduh dan tertuduh dalam konteks ini mubahalah, berarti harus disumpah di bawah Al-Quran kedua-duanya.
di bawah Al-Quran itu taghlidul yamin, istilah fikih. Oh gitu. Menguatkan saja. Ya. Menguatkan. Adapun nanti istilah mubahalah isinya monggo yang disepakati. Tapi dalam Al-Quran, fala'natullah 'alal kadhibin, gitu. Laknat bagi orang yang bohong. Nah, gitu. Maka dalam hal ini ya. Jadi kembali lagi kepada podcast yang kedua itu, kan yang disumpah hanya Pak Bambang. Jadi menurut pendapat ahli bahwa itu sudah menyalahi ketentuan. Ya. Itu tadi. Ya, menyalahi ketentuan definisi mubahalah, ta'rif mubahalah, di mana mubahalah itu terjadi dua orang, Siap. baik dua orang ataupun dua kelompok. Kalau beliau kemarin kan satu kelompok, Siap. tidak melibatkan kelompok yang lain. Demikian yang mulia. Ada tambahkan? Izin yang mulia menambahkan kepada saudara ahli, ya mohon pendapatnya terkait video yang diupload oleh terdakwa yang berisi tentang mubahalah, tentang ijazah palsu Jokowi ya, terkait mubahalah yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak sesuai dengan syarat yang dipenuhi, yang kemudian terdapat kalimat yang tidak sebagaimana yang dibenarkan mubahalah, seperti yang disampaikan Pak Hakim tadi, bahwa yang tidak percaya akan dilaknat, akan dihancurkan hidupnya. Nah, menurut ahli ini, apa dampak hal tersebut, mubahalah yang tidak sesuai dengan syarat tersebut langsung kepada umat Muslim khususnya atau masyarakat Indonesia pada umumnya? Yaitu disebut dengan mubahalah yang batil, salah gitu. Jadi tidak terjadi. Sebagaimana dia mengatakan saya sholat misalnya, nggak ada takbirnya, nggak ada fatihahnya. Padahal sholat didahului dengan takbir dan ditutup dengan salam misalnya. Tapi dia ngomong tetap sholat. Beliau misalnya tetap ini mubahalah. Padahal tidak mubahalah itu, bukan mubahalah. Karena syarat rukunnya tidak dipenuhi. Misalnya melibatkan orang lain, nggak ada urusan sebenarnya. Jangan mengajak orang yang tidak punya urusan. Urusannya hanya dengan orang yang berperkara dua ini. Seharusnya demikian. Nah, kalau Gus Nur menyampaikan yang nggak percaya dan seterusnya yang disampaikan oleh Bapak Hakim tadi, saya pikir sederhana, ya mungkin ada kekhilafan, kurang paham. Izin Hakim, saya ini mengacu kepada nahkumu bidzawahir. Hukum saja, hukum ini berbicara zahir. Saya nggak ngomong hatinya beliau. Wallah yatawalla sarair, Allah yang akan mengetahui yang hati kita. Saya ngomong tentang zahirnya tok. Demikian. Baik, terkait dampaknya, tadi saya ingin tegaskan terkait dampak. Apa yang bisa ahli lihat? Dampak dari sebuah mubahalah yang kemudian menurut ahli tidak sesuai syarat, kemudian disebarkan di media sosial YouTube, kemudian ditonton oleh masyarakat pada umumnya. Apa dampak masyarakat khususnya pada umat Muslim? Baik, yang pertama dampaknya ada kekacauan nanti. Karena dengan modal wallahi billahi Quran mubahalah nuduh orang. Kamu nyolong, kamu zina, kamu apa? Apa buktinya? Wallahi billahi tallahi. Enggak, saya akan ditanyakan akibat mubahalah. Bentar, ahli berpendapat aja, nggih. Ya. Oke, nanti nanti saudara saya akan. ya. Oh baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi saya ulangi lagi bahwa praktek mubahalah yang salah, kalau dibenarkan, kalau beliau kan yang disumpah, yang membuat sumpah adalah Gus Nur. Kalau ini diikuti, apalagi Gus Nur ini banyak santrinya, maka pola semacam ini bisa merusak agama. Ya. Merusaknya seperti apa? Kenapa merusak agama? Tolong Agama saksi, Islam kok begini? tolong untuk Hanya penonton modal tenang, billahi tallahi, pakai mubahalah, pakai Quran, nama orang jadi rusak. Ya. Padahal belum dibuktikan. Padahal belum dibuktikan. Makanya bahaya, jangan sampai gampang menggunakan mubahalah ini. Mubahalah juga bahaya kepada dirinya, tapi juga bahaya kepada orang lain apabila prakteknya itu salah. Kalau diikuti gimana nanti? Karena saya punya prinsip,
likulli sakit lakit. Setiap sesuatu yang jatuh, apalagi keluar dari seorang ustadz guru, sakit, ada yang akan memungut. Izin saya ngomong ahli agama. Kalau saya nggak hati-hati, saya juga khawatir. Ini kan disaksikan orang banyak. Makanya dalam hal ini, sekali lagi bahaya kalau sampai tidak dinasihati. Ya. Saya kan dipanggil di sini. Kalau andaikan ketemu di luar, saya nasihati duluan. Baik, Demikian. itu tadi Saudara ahli jelaskan dampak terhadap masyarakat ya, khususnya umat muslim. Kalau Iya. terhadap agama Islam sendiri, apakah juga berdampak apabila ada seorang ulama yang membuat mubalah yang tidak sesuai syarat tersebut? Begini ya, kalau ini memang representasi dari Islam dan dibenarkan, betapa agama Islam itu kok barbar ya? Kenapa? Kok nggak pakai bukti, nggak pakai apa, misalnya cukup dengan mubahalah? Kenapa? Oke, sebentar. Terdakwa nanti keberatannya nanti dicatat, nggih. Nggih. Nanti, Tolong biar nanti. saksi Abang. menyampaikan pendapatnya. Nanti ada Saksi waktunya. hanya berpendapat, nggih. Oke, sebentar saudara terdakwa, nanti ada giliran saudara untuk memberikan pendapat, nggih. Nggih. Oke, sebentar saudara terdakwa, harap tenang, nggih. Baik, apa sih saya lanjutkan? Sakit. Jadi saya ulangi lagi, saya tidak mengandai-andai, tapi saya melihat video ini kalau dibiarkan, tidak ada orang yang mengingatkan, ini praktek yang salah. Sekali lagi pasti diikuti orang banyak, karena beliau ini seorang guru yang dihormati. Padahal representasi ini tidak dalam representasi agama yang benar. Karena Islam mengajarkan kalau Anda mau bermubahalah, lengkapi dulu syaratnya seperti apa yang saya sampaikan. Baik, seperti itu ya. Cukup? Saudara penuntut umum, cukup? Ya, sedikit pertanyaan tambahan yang mulia. Untuk bisa ahli agama jelaskan bahwa di dalam Quran terdapat surat Al-Hujurat ayat 6 yang isinya artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Saudara ahli untuk bisa menjelaskan terkait ayat tersebut. Baik, memang benar kalau disampaikan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada berita datang dari seorang fasik, maka fatabayyanu, harus tabayun. Baik. Baik, terima Penonton kasih. harap tenang, ya. Mudah-mudahan Allah terima Tolong penonton kesaksiannya. tenang. Sabar. Enggak. Sekali lagi saya cuma baca ayat nggih. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Sebenarnya bukan hanya fasik. Secara umum kalau ada khobar itu kemungkinannya dua. Kabar itu bisa benar, bisa salah. Sebagai orang muslim diajarkan fatabayyanu, tabayun, tanyakan dulu baik-baik. Kalau umpamanya tidak, nanti bahaya juga nanti. Kalau salah kan bagaimana? Demikian. Apalagi sampai disebarkan belum tabayun. Demikian. Cukup ya? Dari penuntut ada? Ya. Saudara ahli ya, tadi saudara ahli menerangkan soal penodaan agama. Tadi kan disebutkan ada pemakaian atribut-atribut Islam yang tidak pada tempatnya. Ya. Kalau saya tidak salah menangkap tadi ya ahli. Kemudian ini dikaitkan dengan mubahalah. Itu kan tadi ahli menerangkan ada syarat-syaratnya dalam rukunnya. Kalau mubahalah, seseorang melakukan mubahalah tidak berdasarkan syarat-syarat sebagaimana yang ada di dalam ajaran agama Islam atau tadi kan katanya ada di surat Al-Maidah ya ahli ya. Apakah perbuatan tersebut bisa dikatakan sebagai Ali Imran 61. Ya, mohon maaf Ali Imran. Apakah itu Tolong penonton bisa, tenang. Tadi sudah disampaikan ya, kalau itu saudara tidak bisa bisa tenang. dikatakan sebagai penodaan agama?
Terima kasih. Kalau menggunakan istilah mubahalah, pakai Quran, itu kan miliknya orang Islam, miliknya agama Islam. Kalau digunakan tidak pada semestinya, termasuk penodaan. Itu yang pertama ini. Kenapa tidak pada semestinya? Harusnya mubahalahnya kalau mau disebut mubahalah, lengkapi dulu syarat dan rukunnya. Kenapa itu namanya tidak pada tempatnya? Seharusnya mubahalah tidak dikeluarkan dulu, tabayun dulu, bayinah dulu, bukti dulu. Itu seharusnya. Maka kalau tidak bisa mendatangkan bukti, kemudian pindah kepada metode mubahalah, itulah yang saya sebut ini saya sedang berbicara, izin. Sebentar. Terdakwa nanti ada gilirannya ya. Nanti ada gilirannya untuk bertanya atau memberikan pendapat. Maka kemudian kalau itu digunakan untuk menguatkan sebuah tuduhan, dalam Islam tidak dibenarkan. Demikian. Cukup? Bisa ya ahli ya, dikatakan sebagai penodaan. Agama atau penistaan agama tadi ya. Saya mengatakan kalau beliau sadar. Tapi kalau nggak sadar, beda lagi. Ini jadi pertimbangan hakim. Maksudnya tidak sadar seperti apa? Misalnya tidak tahu bahwasanya syaratnya mubahalah itu harus begini. Saya sebagai ahli nahkumu bidzawahir, menghukumi zahirnya tok. Makanya dalam hal ini saya tegaskan bahwa nahkumu bidzawahir, saya menghukumi zahir daripada video yang terjadi. Paham ya? Dan penggunaan istilah mubahalah dalam video tersebut tidak benar, menyalahgunakan agama namanya. Mengapa? Ya karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun. Dalam agama itu diajarkan kalau Anda menuduh bukan pakai mubahalah, tapi pakai bayyinah, bukti. Ya, nanti terdakwa nanti. Baik. Baik. Sekali lagi, penonton saya ingatkan tata tertib sidang, kalau saudara tidak bisa tertib, ya. Sebentar, saudara terdakwa, nanti ada gilirannya, diperhatikan saja, dicatat nanti keberatan saudara nanti disampaikan. Saudara terdakwa Bambang Tri, tolong dipahami, ini sidang, nanti ada gilirannya saudara. Cukup dari penuntut umum? Ada lagi? Ya, satu aja majelis hakim. Ya, baik ahli, tadi sudah panjang lebar ahli terangkan. Dan satu pertanyaan, tadi sempat ahli menyinggung. Kalau orang yang melakukan sumpah mubahalah, tetapi dia sebenarnya tidak tahu syarat dan ketentuannya, itu bagaimana menurut ahli, dan apakah lafal sumpahnya itu yang setahu ahli, sepengetahuan ahli, apakah lafal sumpah itu harus meminta azab dari Allah dan melaknat orang-orang yang tidak mempercayai apa yang dikatakan? Itu yang sepengetahuan saya, sekali lagi, sumpah itu kan ada tingkatannya, cukup wallahi. Kalau mau taghlidul yamin seperti saya tadi sumpah ada Qur'annya.
agar saya tambah hati-hati. Sebenarnya cukup dengan wallahi cukup. Apalagi dinaikkan levelnya menjadi mubahalah. Itu mungkin saking merasa benarnya, dan itu hak ya, hak daripada semua orang. Cuma dalam konteks agama Islam, sekali lagi saya berbicara agama Islam, bahwa kalau menuduh itu tidak dengan mubahalah atau sumpah, tapi dengan bukti. Oke, sekali lagi terdakwa nanti ada gilirannya, nggih. Sabar dulu, nggih. Sebentar, biar saksi berbicara dulu, nggih. Anda nanti ada gilirannya, nggih. Ya. Cukup, Mas Ya, tadi belum terjawab, ahli mohon izin mengenai lafalnya. Oh, lafalnya. Apakah sumpah yang sesuai dengan ajaran Islam, kalau dia tentang suatu kebenaran yang diyakini, apakah dia harus meminta azab dari Allah? Oh ya, mohon maaf. Oke. Sekali lagi, sumpah macam begini harus dihindari. Sekali lagi, minta azab kepada Allah itu harus dihindari. Apalagi masalah dunia. Masalah ijazah itu, mohon maaf, masalah dunia yang bisa dibuktikan. Beda dengan akidah ya. Kalau akidah, masing-masing ngaku benar, nggak ada ujung pangkalnya itu. Sekali lagi terdakwa saya ingatkan, nggih. Terdakwa saya ingatkan, sabar dulu, nggih. Nanti wonten gilirannya, nggih. Nggih, sabar dulu. Nggih. Ya. Baik, ahli satu lagi. Apabila sudah terlanjur mengucapkan sumpah yang demikian, apakah di kemudian hari yang bersangkutan ini bisa mencabut kembali sumpahnya, entah itu sumpah apapun itu, mubahalah atau bukan, yang tentang menuduh sesuatu dan di kemudian hari ternyata tuduhannya itu tidak benar, apakah yang bersumpah itu bisa mencabut sumpahnya itu, dan bagaimana menurut pendapat ahli? Saran saya, ya namanya, kalau saya sebagai ahli, karena di dalam Islam itu jangan kau perbanyak sumpah walaupun kau benar, apalagi masih ragu. Jangan kau berbanyak sumpah walaupun kau benar. Dalam masalah ini, saran saya, kalau mau bertobat silakan tobat, itu urusan beliau. Tapi saya tidak ingin menganjurkan nanti saya mengatakan beliau ini salah. Saya tidak dalam kapasitas itu. Oke. Cukup ya, saya rasa untuk penutup. Nah, sekarang giliran saya berikan kepada penasihat hukum. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, Pak Kiai, terima kasih. Saya sangat butuh nasihat dan mudah-mudahan nasihat Pak Kiai nanti bisa menerangkan perkara ini sebagaimana Allah SWT juga menyukai itu. Rasul pun menyatakan ad-dinu nasihatu lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil mu'minina wa ammatihim. Dan karena itu mudah-mudahan ini nasihat bisa menjadi terang bagi terdakwa, hakim, pengacara, juga jaksa. Saudara ahli, saudara tadi mengatakan jika ada suatu khobar, saudara katakan harus klarifikasi, tabayun istilah Al-Quran. Dan tadi sudah disebut juga, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'i fatabayanu. Dalam konteks ada orang yang menyatakan ijazah itu palsu dan dia membuat buku untuk membuktikan ijazahnya. Bahkan dia menggunakan takkid dengan mubahalah. Sampailah kabar itu kepada saudara. Dalam hal ini kasus mubahalah ini, apakah saudara sudah melakukan tabayun kepada terdakwa Bambang Trimulyono atau Gus Nur? Baik, saya kapasitasnya tidak ingin mengatakan benar atau tidak sah. Bukan pertanyaannya apakah sudah tabayun atau belum kepada terdakwa ini? Saya tidak pernah ketemu. Pertanyaan saya, sudah pernah tabayun atau belum? Belum. Nah, baik, saya lanjut. Karena saudara katakan ija'akum fasikum binabain fatabayanu. Itu titiknya. Penonton tenang. Saya lanjutkan ya. Saudara ahli, saudara katakan kaidah fikih, kaidah syarah menyatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Ala man ankara. Siapa yang mengingkari begitu. Pertanyaan saya, jika ada suatu kasus orang menuduh kabar bohong, orang menuduh penistaan agama,
orang menuduh, mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Siapa yang harus membuktikan? Apakah orang yang dituduh atau orang yang menuduh pidana sara? Saya fokus yang mulia ya. Kepada kasus kepada beliau. Bukan pertanyaan saya. Kalau tidak bisa jawab, jawab saja. Tidak bisa menjawab. Saya fokus kepada pertanyaan saya tidak menjawab ini. Monggo Ada dijawab kasus saja. lain. Tolong pengacara dipahami, saksi menjawab sesuai keahliannya. Baik, ini keahlian beliau katakan. Kewajiban membuktikan itu bagi orang yang mendakwa. Orang yang menuduh. Nah, saya tanya kasus lain, tidak kasus terdakwa. Orang dituduh melakukan penistaan agama. Baik. Orang dituduh mengedarkan kabar bohong. Orang dituduh mengedarkan kebencian, permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan masuk perkara. Siapa yang punya kewajiban al-bayyinah dalam kasus? Apakah terdakwa atau jaksa yang menuntut? Kasus siapa itu? Maksudnya bukan kasus ini. Bukan kasus ini, ada orang. Saudara kan katakan, kalau ada orang menuduh, harus membuktikan. Mendakwa harus membuktikan. Nah, ini kalau ada kasus orang itu didakwa. Siapa yang didakwa? Saya tidak mau spesifik. Kan sebutkan. Pak Bang Egy bagus. Sebut ini. Tidak, saya tidak mau mengadili karena pendapat Anda itu hanya pertimbangan. Nanti yang menerapkan keterangan saudara adalah hakim. Baik, karena Bang Egy barusan saya ngomong. pendapat. Enggak, saya yang bertanya, bukan Bang Egy. Ya. Ini kaitannya dengan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Silakan. Hakim yang mulia, saya berbicara di tempat ini berdasarkan BAP, dan yang ditanyakan adalah kasus Pak Bambang Tri sama Gus Nur. Kalau dalam masalah ini saya jawab, saya tidak akan menjawab karena tidak tahu persoalan sebenarnya seperti apa. Baik, saya spesifikkan sekarang. Terdakwa ini didakwa, dituduh mengedarkan kabar bohong. Lalu masuk perkaranya. Siapa yang punya kewajiban membuktikan dengan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i tadi? Jaksa atau terdakwa yang harus membuktikan? Karena beliau ini yang bersumpah, menuduh. Bukan, dakwaannya beliau bersumpah. Pertanyaan saya, dengarkan Saudara Ali. Ada dakwaan. Terdakwa didakwa menyebarkan kabar bohong. Siapa yang punya kewajiban membuktikan kebohongan tadi berdasarkan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukan kasus yang lain ya ini. Baik, terima kasih. Ya. Dalam masalah ini yang harus membuktikan kebenarannya adalah yang menuduh. Nah, bagus, baik. Yang menuduh itu siapa? Bukan, itu kan menuduh dalam masalah. Sebentar, Pak. Pak Yai, sebentar. Sekali sebentar lagi saja, ini. saya luruskan Pak Yai. Jadi ditanyakan oleh penasihat hukum tadi, kedua orang terdakwa ini didakwa melakukan tindak pidana penyebaran kabar bohong. Jadi yang menuduh itu memang tuduhannya itu jaksa mewakili negara. Jadi bukan ini ya. Memang di dalam pertanyaannya itu, kali ini jaksa yang menuduh mereka menyiarkan berita bohong. Sehingga siapa yang menuduh sesuai pendapat Anda tadi kan, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan kan gitu. Baik. Dalam hal ini Saudara Gus Nur sama Mas Bambang Tri dituduh, kan begitu kan? Sebagai penista agama. Didakwa. Ya, dituduh, didakwa. Didakwa itu dituduh sama ya, dituduh sebagai penista agama, benar. Tuduhannya itu penyebaran berita kebohongan, penodaan agama. Hakim yang mulia, kasusnya ini kan jelas. Beliau ini adalah terdakwa sebagai penista agama. Betul. Itu tuduhannya, tuduhan dakwaannya. Kemudian beliau ini menampilkan banyak hal. Videonya ditampilkan. Kemudian saksi-saksi ahli ditampilkan. Kan semacam itu. Maka saya sebagai saksi ahli ingin mengatakan bahwa al-mudda'i 'alal bayyinah, bagi yang menuduh harus mendatangkan bukti. Al-bayyinah 'alal mudda'i. Kemudian bagi orang yang, mohon maaf, jangan diganggu dulu dong. Bagi orang yang ingkar cukup dengan sumpah. Baik. Maka dalam hal ini tidak akan berubah saya menyampaikan ini karena kaidah agama. Demikian. Silakan. Baik, jadi kaidahnya tetap siapa yang menuduh ya, mendakwa berarti harus membuktikan. Saudara hadir di sini kan dalam rangka membuktikan itu dihadirkan oleh jaksa. Baik, biar konsisten saja. Saya lanjutkan.
Kita awali dari status saudara biar nanti tidak menjadi obskur. Apakah status saudara itu atas pribadi atau yang lainnya. Pertama, saudara sebutkan sebagai dari Aswaja Center NU. Benar kan tadi? Benar. Pertanyaan saya, apakah itu organ struktural dari Nahdlatul Ulama? Bagian daripada Nahdlatul Ulama. Organ struktural Nahdlatul Ulama? Bagian daripada Nahdlatul Ulama. Saya tidak struktural. pertegas. Tidak struktural. Nah, baik, begitu jawab. Berarti tidak struktural. Apakah dia bagian dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama? Bukan otonom, tapi sudah diputuskan di dalam muktamar sebagai lembaga. Baik, saya pertanyakan. Badan otonom bukan? Jawab sesuai pertanyaan dulu. Lembaga dari Nahdlatul Ulama. Pertanyaan saya. Banom bukan itu loh. Bukan. Nah, sudah gitu. Saya lanjutkan. Sekali lagi kami ingatkan ya. Sekarang selanjutnya, saudara tadi sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI DKI dan sebagai Jakarta juga Wakil Sekretaris kalau nggak salah tadi ya di Ketua. Pertanyaan saya, saudara hadir di sini mewakili MUI atau pribadi? Saya mewakili saksi ahli, tidak mewakili institusi. Baik, pribadi ya berarti ya. Kemudian saya lanjutkan. Saudara juga tadi dari santri Cidogiri. Ya. Apakah pendapat, pandangan, dan apa yang saudara uraikan tadi mewakili pandangan, pendapat Cidogiri atau pribadi saudara? Tidak mewakili pesantren. Baik, saya lanjutkan. Saudara juga STNU tadi, apakah pandangan, pendapat, dan keahlian yang saudara terangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini merupakan pendapat, pandangan dari keahlian saudara mewakili STNU? Tidak, baik. Saya lanjutkan. Saudara katakan tadi, mengajak anak istri itu kan hanya dalam rangka takyidul yamin, memperkuat takkid tentang mubahalah itu. Apakah itu menjadi syarat mutlak atau hanya syarat afdoliyah dalam mubahalah? Syarat afdoliyah. Syarat afdoliyah. Baik. Saudara juga katakan tadi, yang lebih utama adalah masalah ad-din, akidah dan agama. Apakah itu syarat mutlak atau syarat afdoliyah? Yang maksudnya di mana? Apakah harus itu, di luar itu tidak boleh? Boleh, tapi dihindari. Boleh ya, tapi lebih afdol kalau dihindari. Betul kan? Artinya kalau orang mengambil itu kan, apakah hukumnya mubah atau haram? Boleh saja. Boleh, mubah ya, berarti mubah ini terdakwa. Saya lanjutkan. Saudara ahli, saya awali dari takrif ya, biar kita nanti bisa mempersepsikan kasus ini secara deskriptif kepada unsur-unsur pidananya. Saya awali dari takrif. Tadi saudara masih menjelaskan secara aspek bahasa, lughawi gitu. Tolong dijelaskan takrif mubahalah secara istilahiyah atau secara syarak. Monggo. Baik. Mubahalah itu adalah sebuah praktek sumpah yang dilakukan oleh dua orang. Setelah salah satunya masing-masingnya masing-masing dari kedua pihak membuktikan kebenarannya. Dan salah satunya mau diajak mubahalah. Maka itulah mubahalah. Saya lanjutkan. Dalam membuat takrif atau definisi, itu ada dua unsur penting yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama aspek jami'an. Jadi apa yang ditakrif atau didefinisikan harus meliputi segala hal yang berkaitan dengan takrif tadi. Yang kedua mani'an. Menghalangi atau tidak memasukkan unsur di luar apa yang kemudian menjadi definisi mubahalah tadi, takrif tadi. Pertanyaan saya, dalam takrif atau definisi yang ahli sampaikan dalam persidangan ini, apakah saudara ahli mengetahui bahwa itu sudah memenuhi syarat atau paling tidak sudah memenuhi ketentuan mani'an dan jami'an yang saya jelaskan tadi? Belum memenuhi ketentuan dan syarat rukun dari mubahalah. Kalau praktek yang dipraktekkan oleh Gus Nur. Bukan. Definisi saudara tadi gitu. Saya kasih contoh yang lain. Baik. Takrif sholat itu ada taklif lughawi, ada istilahi. Lughawi sholat itu doa. Secara istilahiyah dia adalah ibadah tertentu yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka kalau kurang misalkan rukuknya kan tidak memenuhi karena ada satu rukun yang tertinggal. Nah pertanyaan saya, kalau saya menjelaskan sholat itu adalah ibadah tertentu diawali dari takbiratul ihram hingga salam, itu kan memenuhi jami'an dan menghalangi ibadah lain yang bukan sholat. Misalkan puasa, nggak masuk karena dia tidak pakai takbiratul ihram gitu. Nah definisi atau ta'rif yang saudara terangkan dalam persidangan ini apakah memenuhi
kriteria mani'an dan jami'an seperti yang saya jelaskan Sudah tadi. memenuhi. Sudah memenuhi. Baik, saya lanjutkan. Apakah pandangan saudara tadi muktabar atau itu pandangan pribadi saudara? Muktabar. Tolong sebutkan ulama dalam kitab apa dan takrifnya bagaimana, sepengetahuan saksi yang saudara ingat saja, tidak perlu melihat atau rujukan begitu. Baik, yang pertama ingin saya sampaikan, saya berdasarkan Al-Qur'an. Ya. Pertama, Al-Qur'an menyampaikan faman hajjaka mim ba'di ma ja'aka minal ilm. Kalau kamu berhujjah, bercekcok, kemudian masing-masing mempunyai bukti, maka kalau sudah masing-masing mempunyai bukti, ini dasar ya, ta'alau, ajak. Karena itu bahasanya mubahalah itu dua, setelah ada bukti, setelah ada kemauan masing-masing. Ini definisi diambilkan dari Al-Quran. Baik, yang maksud saya muktabar itu apakah definisi yang saudara sebutkan tadi juga diadopsi oleh ulama lain? Misalkan tafsir itu dijelaskan Ibnu Katsir demikian, di dalam Al-Kasyaf demikian, begitu, tolong Baik, terangkan. terima kasih. Ya. Secara umum saya sudah siapkan, izin Majelis Hakim yang mulia, pandangan-pandangan saya sertakan tambahan daripada BAP, tapi tidak masuk dalam BAP, sekedar tambahan saja. Ya, dijelaskan saja. Keterangan Anda yang kita pakai. Izin yang mulia, apakah boleh saya sedikit melihat secara umum? Saya izinkan. Saya izinkan, ya. Karena saya melihat tadi penasihat hukum juga menyontek dari HP juga kan. Yang mana yang mulia? Ya, tadi ayat tadi. Saya tidak menyontek dari HP, saya ada tulisannya yang mulia. Ya iya. Jadi jangan menuduh dalam persidangan ini. Sekali lagi ya penonton, saya ingatkan, saya sudah berkali-kali mengingatkan, tolong keamanan kalau yang mereka tidak bisa tertib di persidangan ini supaya dibawa keluar. Baik, pertama, sebelum saya berbicara soal agama ini, Pak Ahmad Nur Hasin yang kami hormati, kami hati-hati hakim, karena saya bukan kepentingan di ruang sidang saja, tapi kepentingan agama. Takut salah, saya takut salah. Kalau salah saya bisa, makanya boleh buka. Pertama ingin saya sampaikan berdasarkan Quran tadi. Kemudian yang kedua, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau, dan seterusnya. Ini Qurannya satu saja saya tampilkan. Kemudian berdasarkan hadis yang membicarakan masalah mubahalah. Saya sampaikan di dalam surat Al-Baqarah, wala taj'alu Allaha urdatan li aymanikum, dan seterusnya, wa minan nasi man yujadilu fillah, dan seterusnya. Ini Qur'annya. Hadisnya ini yang saya bacakan tadi. Lau yu'ton nas bid'awahum ladda'a rijalu amwala qaumin wa dimahum, dan seterusnya. Yang tadi menjadi dasar al-bayyinah alal muttaqin. Dan seterusnya, ini ada hadis banyak sekali, saya loncat. Cukup satu, pendapat ulama. Ya, pendapat ulama. Monggo. Pendapat ulama, al-bahlu wal la'nu wa bahalal qaum ba'dhum ba'dan wa tabahalu wa batahalu. Ini secara al-lughah, bahwa mubahalah artinya saling melaknat satu dengan yang lain. Kitab apa? Lisanul Arab, halaman 11, juz 11, halaman 71. Perintah dari Al-Quran, wala tuksirul aiman wa mohon maaf. Ini tolong penonton itu ditertibkan ya. Di dalam kitab Risalatul Mustarsyidin, kami mohon dikeluarkan ini ayat yang mulia. Kalau ada yang kurang pas dikeluarkan saja kalau terkait ayat Al-Quran. Membacakan ayat suci. Mari kita muliakan sesama Islam ini. Gus Nur tolong dengan tertib penonton ya, kita sama-sama muslim. Bambang Tri dengan Gus Nur ini sama dengan se-Islam. In uridu ilal islah. Tidak ada kepentingan kecuali saling memperbaiki. Lanjut. Wala tuksirul aiman wa in kunta shadiqan. Di dalam kitab Risalatul Mustarsyidin, halaman 136. Jangan kau memperbanyak sumpah walaupun kamu benar. Dengarkan dulu ya. Nanti sedawah ya. Pandangan itu, kalimat mubahalah itu di mana saya dapatkan? Ini saya katakan pertama di dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari 28 halaman 18. Kemudian pandangan ulama ya. Izin Pak Ketua. Nih.
berkaitan mubahalah, as'al hal hukmul bahalah khasun li rasul dan seterusnya. Saya kutip di dalam kitab Hasyatul Bajuri juz 2 halaman 224. Oke. Intinya apa, terjemahnya intinya gimana? Intinya bahwasanya definisi mubahalah yang saya sampaikan tadi. Yang di situ, yang di situ. Artinya apa tadi yang disampaikan pendapat ulama dalam kitab yang saudara baca tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengajian nggak apa-apa ya? Nggih. Hal hukmul bahalah khasun bir Rasul alaihi salatu wassalam am yumkin ayyakuna aman lil muslimin? Apakah mubahalah itu terjadi di zaman Rasul atau bisa terjadi setelah Rasul, orang muslim sekarang? Di sini dikatakan wahallau kana aman lil muslimin yajuzu ay yurada min qabli ahli sunnah wal jamaah min qibali, mohon maaf. Alal farqid dhalla hal minal maqid hudus ayatun tarulakul law ujirat al mubahalah. Ini ada fatwa. Alhamdulillah dan seterusnya. Ini definisi mubahalah. Fal mubahalah wa hiya du'a bil la'nah 'alal kadhib minal mutabahilina. Laisat khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dalil ala dzalika anna katsiran minas sahabah dan seterusnya. Artinya mubahalah pernah terjadi di zaman Sayyidina Rasulullah dan juga pernah terjadi di zaman sahabat. Terus sampai kepada kalimat ba'da iqamatil hujjah. Setelah hujjah disampaikan masing-masing. Nggih. Sabar. Oke, sabar. Kan saya cuma baca kitab. Terdakwa sabar dulu, nanti ada giliran. Ba'da iqamatil hujjah, setelah mendatangkan hujjah. Wa sa'i fi izalati syubhat, dan usaha untuk menghilangkan syubhat. Ada usaha upaya. Nggih. Wa taqdibun nasi wal indhar, mendahulukan nasihat, memberi peringatan dan seterusnya. Walaisa minad daruri zuhuru ayatin tadullu ala kadhib, tidak menunjukkan misalnya Gus Nur pada orang Probolinggo, oke. Tidak menunjukkan bahwasanya kalau ada orang meninggal, oh harus ada yang meninggal, harus ada yang hancur. Tidak harus. Ini saya ngomong. Ini saya menjelaskan berkaitan dengan izin poin-poin mubahalah yang disampaikan saya. Al-Fakir masih mengaji kemarin kepada para ulama di PBNU, walaupun saya katakan tidak mewakili PBNU, tidak mewakili MUI, tapi saya membuat forum namanya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kemarin bersilaturahim dengan para kiai, para ulama untuk bertanya, takut saya datang ke sini ini menolong kemungkaran. Namanya Forum Bahsul Masail. Bahsul Masail yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat Aswaja Center. Datang 50 ulama, saya sebut satu-satunya, diantaranya Ketua Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Sekretaris Majelis Ulama Komisi Fatwa DKI, ada juga Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat 2 orang, dan banyak lagi dari yang lain, dari ormas yang lain. Tujuannya satu, Pak Ahmad Hosinuddin, tahu. Saya khawatir apa yang disampaikan di sini berangkat dari kepentingan hawa nafsu saya. Malah dalam forum itu saya tanya Gus Nur, kalau memang Gus Nur itu benar, ayo kita katakan benar. Kalau Gus Nur salah, ayo katakan salah. Saya tanya, praktek yang dipraktekkan itu seperti ini, saya tampilkan Gus Nur.
untuk ini diskusi ya. Saya tampilkan apakah ini benar secara syariat. Dikatakan tidak benar, kan keputusannya nanti saya sampaikan kepada hakim sebagai tambahan. Maka dalam hal ini mohon izin kalau keterbatasan memori saya, tetapi semua sudah tercatat di sini. Demikian Pak Ustadz Ahmad Hosinuddin. Matur suwun Pak Yai. Saya lanjutkan. Setelah ta'rif saya masuk kepada syarat dan rukun. Karena ibadah kita itu dalam akad-akad ibadah tentu harus memenuhi keduanya. Baik. Tolong dijelaskan apa ta'rif dari syarat. Saya tidak akan menjelaskan di tempat ini. Saya tidak bisa menjelaskan di depan. Tidak mau menjawab, tidak menjelaskan? Tidak mau menjelaskan. Baik. Kalau pemahaman syarat itu segala hal yang harus dipenuhi sebelum terjadinya akad, itu syarat. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan rukun? Saya tidak menjawab itu. Baik, kalau menurut saya mau ingin jelaskan, rukun itu adalah sesuatu yang harus hadir dalam sebuah akad. Misalkan sholat, takbiratul ihram itu rukun, ruku itu rukun, salam itu rukun. Kalau kurang, berarti tidak terpenuhi rukun. Sementara kalau bersuci itu syarat, sebelum sholat syarat ya gitu. Nah, dalam kasus ini apa yang dilanggar dari, ya katakanlah tadi saudara sudah menyatakan itu ada yang dilanggar gitu. Itu masuk kategori rukun atau syarat yang kemudian dilanggar? Saya sampaikan bahwa pelanggaran yang dilakukan dalam praktek mubahalah itu adalah tidak adanya dua orang. Terserah Anda menyebutkan apa itu. Ya, rukun itu. Tidak adanya dua orang. Harusnya mubahalah dua orang. Ya. Bukan panjenengan sendiri. Saya anggap paket ya, panjenengan sama Pak Bambang. Bukan satu orang, tapi harus dua orang. Saya lanjut. Kemudian yang kedua, saya ulangi lagi, mim ba'di ma ja'aka minal ilm. Maksudnya apa? Harus tahu, sadar bahwa punya kebenaran masing-masing. Baru nanti diajak ta'alau. Ayo mubahalah. Saya lanjutkan. Tadi harus ada dua pihak. Dua pihak itu harus dalam satu majelis akad atau boleh mubahalah tidak dalam satu majelis akad? Sekali lagi harus persetujuan. Harus persetujuan. Ya, kalau sudah setuju misalnya, mubahalah itu kan harus dua pihak. Itu haruskah dalam satu majelis akad atau boleh terpisah atau Saya boleh menggunakan sarana? Dalam hal ini tentu akan dikembalikan kepada hakim. Ini pandangan saya. Pandangan saudara. Pandangan saya. Ya. Misalkan kan ada juga akad nikah ijab kabul lewat HP itu sudah ada fatwa. Saya nikahi kamu gitu. Kemudian ada wali yang mengatakan si ini ya yang diijab kabul kuterima nikahnya. Tidak satu majelis akad tapi menggunakan sarana misalnya. Nah, dalam kasus mubahalah ini misalkan tidak satu majelis akad. Boleh tidak gitu. Tidak boleh karena ini kan mubahalah sepihak. Baik. Nah, itu yang saya tanya. Ya, lanjutkan. Sekarang saudara saksi, saudara ahli, dalam kasus mubahalah ini itu saya mau merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2011 November kalau tidak salah saya baca. Itu ada banyak fatwa, ada fatwa tentang jihad dan khilafah ajaran Islam. Juga termasuk di dalamnya adalah ada syarat dan ketentuan tentang penodaan agama. Baik. Begitu. Tolong diterangkan apa itu syarat dan ketentuan penodaan agama yang saudara ketahui tidak berdasarkan fatwa itu. Kalau saudara tahu fatwa itu, monggo. Baik. Dawabit dan kriteria penodaan agama. Berdasarkan pengetahuan yang saya tahu, karena saya ada di dalam Majelis Ulama Indonesia, saya harus tahu. Dan ternyata tercatat di sini hakim ketua. Dawabit kriterianya. Kriteria dan batasan tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan penodaan dan penistaan agama Islam adalah perbuatan menghina, menghujat, melecehkan dan bentuk-bentuk perbuatan yang lain yang merendahkan. Merendahkan siapa? Al-Quran, Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah mahdoh, sholat puasa, sahabat Rasulullah, simbol-simbol dan syiar agama
yang disakralkan seperti Ka'bah, masjid, adzan, termasuk adalah sumpah-sumpah yang dipraktikkan. Termasuk dalam tindakan penodaan agama sebagaimana disebut dalam angka 1 adalah perbuatan yang dilakukan namun tidak terbatas dalam bentuk namun tak terbatas dalam bentuk perbuatan gambar, ini poster, karikatur, konten video, ya, media cetak, media sosial, pernyataan dan ucapan di muka umum dan media. Ini adalah kriteria dawabit, kriteria penodaan agama yang saya kutip dari Majelis Ulama Indonesia, dan saya harus mengutip karena saya ada di dalamnya. Baik, Itu dari Fatwa Majelis Ulama ya. Iya. Saya lanjutkan. Tadi kan yang paling krusial adalah tidak dalam satu majelis akad tidak ada dua pihak, tidak ada akidain gitu loh. Kalau ini pernikahan nggak ada ijab kabul, ini ijab sendirian gitu. Iya, Pak Ustadz. Ya. Dalam konteks misalkan ini akad ijab kabul, apa implikasi dari akad? Kalau ada orang ijab tapi tidak ada kabul? Kalau ini saya langsung enggak, tidak. Ini akad dulu. Izin, saya tidak lari kemana-mana. Ini bisa menjawab enggak pertanyaan saya ini? Saya tidak akan menjawab. Tidak bisa menjawab atau tidak akan menjawab? Tidak akan menjawab soal ijab kabul selain kasus ini. Nah, nanti saya masuk ke situ. Kalau ini tidak mau menjawab. Baik, saya lanjutkan. Kalau di dalam sholat itu ada salah satu rukun tidak terpenuhi, apa implikasi hukumnya? Batal. Batal, baik. Seorang muslim sholat tidak terpenuhi rukunnya, batal. Apakah dia kemudian juga disebut sebagai penoda agama? Tidak otomatis. Persoalannya adalah lanjut. Ketika diumumkan, ya, ketika di YouTube-kan, ya, andaikan salah berdua, Gus, sholatnya salah. Ya. Hanya misalnya tidak memenuhi syarat rukun, rukun di dalamnya, misalnya rukun nggak sesuai nih, hanya batal begitu saja. Tetapi ketika diumumkan beda lagi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ada orang bermubahalah dan sudah punya bukti, yakin, bahkan hakul yakin, dan kemudian dia siap dengan al-yamin, dengan bukti, tapi dia juga mau bermubahalah gitu. Saudara katakan tadi sudah mengumpulkan bukti gitu. Dalam kasus ini saya kasih tahu juga ya biar tahu. Gus Nur itu sudah mengumpulkan Bambang itu sudah mengumpulkan bukti penelitian 3 tahun terus dalam buku Jokowi Undercover. Itu sudah. Intinya apa itu? Terus dia kemudian menggugat. Enggak, inti daripada bukti itu apa? Pertanyaannya. Bukti itu menjelaskan bahwa ijazah Jokowi SD, SMP, SMA palsu. Terbukti. Bukti itu ada. Enggak terbukti di hakim enggak? Sedang digugat. Nah, saya lanjutkan. Sedang nanya kan nggak apa-apa ngobrol. Ya, kemudian digugat. Itu kan berarti ada itikat baik untuk menggugat. Kemudian terjadi kasus ini. Pertanyaan saya, apakah segala hal bukti itu harus disampaikan di dalam forum persidangan? Saya mengatakan di luar proses hukum, gitu. Baik, tentu pembuktian itu banyak cara. Tapi dalam konteks Indonesia yang saya pahami, apalagi kasus besar, harus dalam konteks agama saja. Kalau Indonesia nanti kami ahli pidana. Tentu harus ada bukti, ada saksi. Ya, bukan. Forumnya itu apakah harus semuanya di persidangan atau boleh pembuktian di luar persidangan? Misalnya ini ada orang jual beli, dia udah transfer bayar, diterima oleh pembeli, dibuktikan, oh udah terima, selesai. Baik. Jadi saya jawab, ini karena fokus kepada pertanyaan atau kasus yang ada ya. Dalam kasus ini Gus Nur menyampaikan ijazah Jokowi palsu, kemudian dikuatkan dengan mubahalah, benar ya? Jadi begini posisi hukumnya, Bambang Tri meneliti
ada buku meyakini, kemudian Gus Dur memverifikasi, benar nggak? Dengan apa? Verifikasi, dia tanya buktinya mana, dijelaskan. Pakai sumpah enggak? Enggak, itu dulu. Setelah itu Gus Dur itu tidak yakin. Berani nggak sumpah mubalah, begitu kronologinya. Kalau tidak yakin jangan mubahalah. Enggak, Gus Durnya menanyakan dan dia siap. Kalau Bambang Trini yakin, 1000% yakin Bambang Trini. Makanya dia siap dipenjara, siap ditembak bahkan. Mohon maaf, izin. Keyakinan itu tidak cukup dengan hanya ucapan, harus dengan bukti. Loh. Lah ini kan disampaikan. Kalau keyakinan Anda tidak bisa menghukumi, katanya yang zohir saja. Ya, saya ulangi. Yang zohir ada buku Jokowi Undercover. Ulangi Ustadzina. Dengerin dulu Ustadzina, bahwa bukti itu harus ditampilkan Ustadzina. Saya tidak ngomong anu ya. Ya. Sekali lagi. Jadi bukti itu harus meyakinkan baru mubahalah. Dan satunya juga tampil juga. Kalau nggak mau jangan disebut mubahalah. Kalau disebut mubahalah, ini namanya istilah agama dibuat main-main. Gus, Ustadz. Nah, begini. Soal keyakinan itu kan yang zohir kita hukumi. Secara subjektif kita tidak tahu keyakinan orang. Nah, ada orang yang meyakini secara zohir dan dia punya bukti dan dia siap bermubahalah. Tentunya kalau saya kaitkan dengan definisi atau syarat yang saudara lakukan tadi kan sudah. Cuman persoalannya kalau hal terkait mubahalah tadi itu kan sudah terpenuhi kalau menurut kami ya semuanya. Oh, iya. Nah, itu apakah harus juga bermubahalah itu di dalam sebuah forum pengadilan sebagai bentuk daripada pembuktian yang saudara terangkan? Terima kasih. Jadi praktek mubahalah, saya ulangi lagi, apa yang dipraktekkan itu karena salah. Sebentar. Tidak bisa dijadikan bukti, Pak Ustadz. Bukan. Kalau dalam penuduhan itu bukan saya dengan kembali ke Rasul lah begini. Kalau Rasul mubahalah itu apakah yang dilakukan Rasul mubahalah itu harus di pengadilan atau tidak? Nah, Rasulullah kan pemilik tertinggi daripada kebenaran. Perlu dengan pengadilan atau tidak gitu loh. Kalau Rasulullah itu, mohon maaf, tidaklah Rasulullah. Sekarang saya lanjut. Ada beberapa pembuktian. Ya. Baik. Ya. Ya, begini. Dalam akad itu kan ada pembuktian, setuju saya. Tapi apakah setiap pembuktian itu harus dibuktikan di pengadilan? Baik. Ini pembuktian terhadap sebuah kebenaran. Kalau di Indonesia, saya meyakini harus di depan pengadilan. Apalagi dalam kasus ini, saya tidak ngomong mengandai-andai yang lain. Ya, oke. Sedang diajukan. Ini urusan Bapak. Saya cuma berbicara dari sisi agama. Ya sebentar. Begini ya, saudara ahli. Jadi saya nanti akan ke sana. Mohon tidak melompat gitu loh, agar juga jamaah itu tahu mana yang harus di pengadilan, mana yang ternyata juga boleh di luar. Misalkan jual beli sudah diterima, oke. Tapi saudara nanti misalkan berpendapat untuk jual beli boleh di luar asal tidak ada sengketa. Tapi kalau ini mubahalah harus di pengadilan. Nggak apa-apa jawabannya itu. Tapi satu-satu dulu gitu loh. Baik Ustadzina. Karena kita ini berbicara dalam konteks
mubahalah yang dipraktekkan dan terbuka, saya ngomong ini. Baik. Jangan masalah baik jual beli. Nanti keahlian saya bukan di situ nanti. Oke, tolong dipahami. Baik, itu. sekarang saya lanjutkan. Saksi tidak bisa dipaksa. Non saya mau apa saksi masih kuat sehat? Atau perlu minum? Insya Allah. Kita silaturahim. Kita butuh nasihat lagi banyak ini kan. Jadi perlu, begini. perlu minum Pak Yai belum? Nah, saya minta minum. Masa perlu juga. Oke, monggo. Tolong diambilkan minum dulu. Makasih. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini Jangan nyebut. Ambilin air. Ini saking mulianya penasihat hukum sama terdakwa ngasih air minum. Ini menunjukkan saya ini dihormat. Ya, itu ihtiram kita. Jadi kita menggali ya ini ya. Baik, monggo. Silakan minum dulu Pak Yai. Terima kasih jazakallah. Gus, izin sambil nunggu air minum ya. Oke, silakan dilanjutkan penasihat hukum. Jazakallah. Baik. Terus sampai berdiri saya takut cantengan. Duduk sajalah. Ya, cantengan. Boleh yang mulia. Izin sebentar sambil cantengan ini. Anda mungkin supaya jangan kaku kakinya nggih. Anda kesemutan. Belum. Lanjut. Kalau ada sesuatu disampaikan ya. Kalau ada sesuatu, ada keluhan sakit atau apa disampaikan. Baik. Makasih. Lanjut Mas Hasin. Dalam praktik mubahalah sepanjang peradaban Islam, sepengetahuan ahli, pernahkah terjadi implikasi mubahalah itu terjadi pada kaum tertentu, orang tertentu dan seterusnya? Saya kurang memahami, tetapi para ulama menghindari mubahalah. Menghindari mubahalah. Dan ini saya sampaikan tadi kan, dari zaman sahabat pernah terjadi, di zaman para tabiin pernah terjadi. Artinya selain dalam masalah akidah, pernah, dalam masalah muamalah malah, masalah waris juga. Namun demikian, kalau praktek mubahalahnya tidak sesuai, ini yang titik tekannya, yang disebut dengan penistaan itu. Saya harus menyampaikan kalau disengaja. Belum bertanya ke situ. Pertanyaan saya, dalam praktis sepanjang sejarah peradaban Islam dari Rasulullah, sahabat, tabiin, tabiin, para ulama sampai yang mutaakhirin begini gitu loh. Ada nggak kasus karena suatu kisah yang mubahalah dia terbukti keliru terus ada laknat, itu loh maksud saya, pertanyaan saya. Pernah nggak di memori atau pernah membaca di kitab apa begitu? Sesuai pengetahuan saksi. Pengetahuan saya terbatas di zaman Rasulullah saja. Di zaman Rasulullah, Nabi Muhammad ngajak mubahalah karena masing-masing punya bukti, punya bukti, diajak, Nasrani kalau kamu memang benar, ta'alau, ayo. Ternyata Nasrani nggak mau. Nggak berani, karena mereka mengatakan kalau kita mau nggak ada orang Nasrani di bumi. Saking apanya, saking ngerinya itu. Demikian. Yang lain, mohon maaf, literatur saya terbatas. Tapi di sini ada disampaikan. Baik, saya lanjutkan. Dalam istimbatul hukmi atau menggali hukum, kalau dalam tata kelola perundangan itu kan kami ada urutan perundangan ya, pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang atau Perpu, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, Pepres, Perda dari provinsi, kota dan kabupaten. Nah, dalam Islam hierarki sumber hukum untuk melakukan istimbat hukum itu apa saja? Tentu kami mengacu kepada pengetahuan saya Al-Quran, ya. Al-Hadis,
kemudian qawaidul fikih, kemudian masuk kepada fikih, pandangan ulama. Ini urutan yang biasa kami pakai. Dan ini juga kami praktekkan dalam hasil Bahsul Masail nasional yang kami lakukan. Ini pertanyaan saya lagi, bagaimana pandangan ahli kalau ada yang mengambil satu al-masalih al-mursalah, kedua istihsan, dan ketiga sebagai diantara rujukan sumber hukum, pandangan ahli bagaimana? Karena saya di Nahdlatul Ulama dan saya tidak akan keluar dari konsep itu. Nahdlatul Ulama dan saya di dalamnya tetap menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. 4 itu ya? Iya. Tapi kalau umpamanya diruntut Al-Quran, hadis, qawaidul fikih, fikih. Kalau kita katakan di dalam konsep organisasinya itu yang pertama. Maka umpamanya yang lain dipakai, itu bukan tradisi kami. Al-uruf, al-istihsan, dan seterusnya. Tapi saudara mengetahui bahwa ada tradisi intelektual keulamaan yang juga menggunakan itu di mazhab yang lain mungkin begitu? Silakan, saya mengacu kepada ini. Bagaimana Anda ketahui? Enggak, saya bertanya, saudara mengetahui tidak bahwa ada ulama lain yang merujuk sumber hukum selain 4 tadi dengan tambahan al-masalih mursalah, istihsan, uruf begitu. Ini pertanyaan, bukan penjelasan. Silakan, kan hak orang kan. Ada kan, ya boleh ya. Oke, saya lanjutkan. Dalam konteks yang saudara saudara jelaskan tadi itu kan, kalau boleh ya, saya kualifikasikan sesuatu yang istihadiyah, tidak ijma, ada perbedaan pandangan ya. Nah, dalam hal yang istihadiyah tadi, apa yang kita harus lakukan agar satu mendapatkan kuatud dalil, ya argumentasi yang kuat. Yang kedua bisa menghasilkan keputusan yang sorih, tegas, lebih kuat daripada yang lainnya. Atau kalau dalam istilah NU kan ada Bahsul Masail gitu kan. Kalau di Muhammadiyah ada tarjih begitu. Silakan. Baik. Izin yang mulia kami sampaikan berkaitan dengan istinbatul hukmi. Kita harus menghindari sesuatu yang mukhtalafih. Yang mujma' alaih dalam masalah praktek mubahalah yang saya sampaikan tadi, harus ada bukti dua-duanya, harus saling mau untuk bermubahalah. Ini yang mujma' alaih. Adapun tadi nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'an wa anfa'ana wa sa'akum dan seterusnya, itu ada diperselisihkan, ada yang mengatakan itu afdoliyah. Maka dalam hal ini yang perlu kita hindari jangan sampai masuk mukhtalafih. Maka kemudian yang mukhtalafih saya tidak akan masukkan. Artinya praktek mubahalah yang dilakukan tadi harusnya memenuhi 2 unsur. Sama-sama yakin, kemudian yang kedua sama-sama mau untuk bermubahalah. Bukan sepihak. Kalau sepihak jatuhnya itu tuduhan. Baik, saya lanjutkan. Dalam istimbat hukum ya, istimbatul hukmi fi syar'i gitu, ada 2 kaidah. Sekarang yang pertama berkaitan dengan khitabut taklif, yang kedua berkaitan dengan khitabut wadi. Kalau taklif nanti adalah halal. Izin yang mulia, izin. Ya. Ini kayak pengajian jadinya. Saya fokus kepada pertanyaan yang berkaitan dengan masalah. Tadi saya melihat saya ingin mengambil metode dia yang diambil apa yang mulia, karena di sini tadi dikatakan ada ikhtilaf, sehingga kami boleh menggali pandangan apa yang ikhtilaf, mana yang isma, begitu. Saya ulangi lagi. Kalau tidak mau menjawab tidak apa-apa. Ustaz, dengerin saya. Sebentar. Dalam masalah ini, yang mujma' alaih, bukan itu pertanyaannya. Iya kan, saya katakan, saya hindari sesuatu yang mujma' ini pertanyaan saya ulangi. Ayo. Sebentar. Ada khitabul wadi, ada khitabut taklif. Kalau taklif itu kan al-hakam al-khamsah, wajib, sunnah dan seterusnya. Kalau khitabut wadi itu terkait mani, syarat, batal, rukun, sah, buhat dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya itu loh, mau ke pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan mudah tapi saya kasih pengantar. Dalam konteks khitabut taklif, hukum mubahalah itu apa? Dalam konteks al-hakam al-khamsah. Boleh ya, mubah ya? Boleh. Nah, tapi dihindari ya. Nah, ya. Saya ingin gitu loh. Yang kedua, selain apa yang saudara jelaskan tadi, ini kan terkait khitabul wadi. Bagaimana menyempurnakan taklif mubahnya mubahalah. Maka ada syarat, rukun, sah, batal, ada mani misalkan penghalang. Nah, dalam kasus ini mubahalah itu, adakah mani bagi non muslim untuk melakukan mubahalah?
Saya ulangi lagi, saya tidak menjawab masalah yang lain. Oke. Baik. Itu hak saksi ya. Ya, Tolong baik. dipahami penasihat hukum di KUHAP diatur ya, saksi tidak bisa dipaksa. Saya tidak memaksa yang mulia, kalau tidak nggak apa-apa. Makanya dia itu hak saksi mau menjawab. Ya, aja. jangan ditafsirkan dipaksa. Saya tidak memaksa kok. Saya mau ganti pertanyaan. Ya, cara bertanya saudara itu kan seolah-olah kan. Oh enggak, itu tafsir. Saya nanya biasa kok. Tolong di Baik. juga saya ingatkan sekali lagi, tolong to the point, maksudnya fokus Baik, kepada terima kasih. dakwaan ya. Jadi supaya jangan melebar kemana-mana, ini kan seperti kuliah agama jadinya. Ini penting yang mulia agar tidak ada lagi praktik mubahalah yang keliru. Kita butuh Iya, ilmu. sudah tadi disampaikan. Baik, oleh gitu Pak loh. Yai, ya. Kalau dibatasi begitu kan saya jadi lupa mau nanya apa ini tadi. Ya udahlah yang lain. Terima kasih. Ya. Silakan ya. Itu, kalau bisa, Assalamualaikum Yai. bisa sudut poin aja ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berputar-putar. Sehat nih, Oke. masih sehat. Sehat. Ya kebetulan saya juga NU Yai. Ya. Iya. Jadi saya nggak berani bertanya yang aneh-aneh di luar kasus ini. Ya. Fokus saya hanya butuh pencerahan. Hukum atau kita pegangan hidup orang Muslim mungkin tadi sudah disampaikan Al-Quran dan hadis ya Yai. Betul. Ketika seseorang melakukan sebuah ibadah atau melakukan apa yang juga disyariatkan oleh di Al-Quran maupun hadis, ya, tentu saja bisa terjadi penafsiran yang berbeda-beda. Betul ya? Ya. Contohnya orang salat, mungkin orang NU dan Muhammadiyah subuh pakai kunut, yang satunya tidak pakai kunut. Mungkin ada yang habis takbiratul ihram tangannya lurus, ada yang sedekap, ya. Oke. Pertanyaannya? Itu mazhab. Pertanyaan saya, apakah ketika terjadi penafsiran dalam melakukan sebuah ibadah ataupun syariat yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu merupakan penistaan? Pertanyaan saya simpel. Seperti mubahalah. Baik. Mubahalah prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, masyru'ah diniatkan. Pertanyaan saya itu mohon dijawab dulu. Ya, saya kan mau jawab. Oh iya, oke. Baik. Kemudian praktek yang dilakukan, maunya Gus Nur itu saya yakin karena seorang Gus mengangkat Quran dengan menggunakan wallahi mubahalah, saya yakin ingin menguatkan ajaran agamanya. Tetapi harus diketahui dan disadari prakteknya itu menyalahi. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Rukunnya mubahalah itu, rukunnya mubahalah paling sedikit dua yang saya sebut dalam Al-Quran. Mimba dimaja'aka minal ilm, harus tahu, sadar, mengerti. Kemudian yang satunya mau diajak mubahalah. Kalau itu dipraktekkan, kemudian diumumkan, kalau berdua nggak apa-apa. Diumumkan, persoalannya di YouTube-kan. Itulah yang ditanyakan. Apakah itu penistaan agama? Saya ulangi lagi, kalau Gus Nur sadar, maka itu termasuk penistaan. Kalau sadar. Itu ya jawabnya ya. Banyak sekali yang disiarkan dalam entah itu YouTube. Contoh misal saja, sholat tarawih, ya, ada yang 21, ada yang 8, ada orang dalam berzikir, ada yang geleng-geleng, ada yang menunduk, ya, itu kalau tadi itu dikatakan tidak memenuhi syarat dan rukunnya, apakah itu menista? Baik, saya jawab langsung. Kalau masalah 20 rakaat, 8 rakaat itu mukhtalaf fiqh yang mulia. Sesuatu yang boleh kita berbeda. Saya ini punya prinsip la yungkarul mukhtalaf fiqh. Masalah khilafiyah jangan diingkari. Masalah 20, 30 khilafiyah. Yang penting sholat subuh gitu ah. Wa inna ma yungkarul mujmaleh. Kalau sesuatu yang mujmaleh disepakati oleh ulama baru. Maka dalam hal ini praktek mubahalah yang disepakati minim kalau kita mengacu kepada pandangan ulama. 2, ada orang yang mau bermubahalah dan masing-masing mendatangkan fakta dan bukti yang nyata. 2 saja.
Ya, sudah berulang-ulang tadi. Berulang-ulang. Ya, sudah berulang. Mohon maaf. Pertanyaan saya, mohon dijawab. Kalau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, apakah itu sekedar batal, ataukah itu berarti tidak ada, ataukah itu menista? Baik, kalau rukunnya tidak dilengkapi, sekedar batal saja. Tetapi kalau dipertontonkan beda lagi. Ya, nanti ada gilirannya. Enggak, saya kan ya. Ini tadi kalau gitu kan saya contohkan, sholatnya orang Mekah itu selalu disiarkan. Itu belum tentu sama dengan apa muslim yang lain, gitu. Itu tapi kan sama-sama Islam. Apakah perbedaan itu menjadikan nista gitu loh? Oh, saya ulangi lagi. Ya, sekali. Ya. Itu semua disiarkan loh. Orang haji. Kalau itu masalah khilafiyah, masalah yang boleh kita berbeda. Sama mungkin. Beda. Ini mujma' alaih. Yang mulia ahli sudah memberikan Saya pendapat. menjelaskan begitu. Oke. Supaya tidak berulang-ulang ya. Siap. Pak Yai berulang memberikan pendapat tadi bagaimana Ini, statusnya ya. Hakim Ketua, izin majelis yang mulia, saya menjelaskan ini sekali lagi tidak dalam kapasitas untuk memberatkan. Saya berbicara hitam putih tentang pengetahuan agama. Izin. Saudara sebagai ahli di sini netral ya, sebagai memberikan pendapat. Siapa penentu hakim dari sumpah mubahalah yang memberikan sanksi atas misalkan kepalsuannya atau ketidakbenarannya atau kebohongan dari orang yang melakukan sumpah mubahalah? Dalam istilah agama Islam, qadhi, hakim. Yang memberikan sanksi, yang memutuskan bahwasanya mubahalah ini tidak benar. Misalnya begini, setelah orang dua ini, biar saya urutannya ke sini. Boleh saya jelaskan? Boleh, silakan. Tapi mungkin ini persepsi saudara saksi berbeda dengan apa yang saya tanyakan. Ya, kalau perbedaan itu tolong disampaikan. Sumpah orang bersumpah, gitu. Bersumpah itu atas nama siapa? Ya. Atas nama Allah? Ya. Ya. Berarti dalam hal ini yang akan memberikan sanksi itu siapa? Baik. Karena yang disumpahi ini, saya ulangi lagi, adalah barang sesuatu yang tidak seharusnya. Dalam masalah ini tidak usah bersumpah sebenarnya. Agama Islam loh mengajarkan. Agama Islam mengajarkan kalau ada tuduhan itu cukup dengan bukti, bukan dengan sumpah. Sumpah itu adalah dilakukan oleh orang yang tertuduh. Maka dalam praktek ini bukan praktek mubahalah. Dan kalau Gus Nur itu sadar dalam hal ini, saya mengatakan sadar bahwasanya ada yang kurang di dalam rukunnya, maka ditampilkannya dengan sengaja itu ada unsur penistaan agama. Oke. Walaupun ini saya mengatakan berat, karena kalau ditiru, saya ditanya tadi, kalau ditiru, wah ini panjang urusannya. Oke. Di sini dalam BAP baik poin 13, 14, 15 itu hampir semua sama, bahwa menggunakan Al-Quran sebagai sarana untuk meyakinkan hal mana tersebut diketahui merupakan sesuatu hal yang tidak benar atau suatu kebohongan dapat dikatakan telah menyalahgunakan atau menodai kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci umat agama Islam. Saudara saksi, saudara ahli, menurut pendapat saudara, letak kebohongannya si Bambang Tri ini di mana? Karena di sini disampaikan ahli bahwa Bambang Tri ini sudah melakukan kebohongan. Letak kebohongannya di mana? Baik, saya sampaikan sebagai ahli ya. Pendapat saudara dan ahli. Pendapat saya. Jadi karena sumpah mubahalah itu adalah dilakukan atas sesuatu yang meyakinkan atas kebenarannya, maka kalau terjadi kebohongan dan dilakukan sumpah, itu adalah penyalahgunaan sumpah bukan pada semestinya atau mubahalah. Tunggu dulu saya ngomong. Maka dalam hal ini namanya az-zulmu, zalim.
meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa nih? Fi ghairi mahallihi. Maka dalam masalah ini saya melihat upaya untuk membuat sumpah untuk menguatkan tuduhannya dalam konteks ini tidak dibenarkan. Karena dalam Islam, saya ulangi lagi, muter lagi saya, berulang-ulang. Al-bayyinah alal mudda'i wal yamin ala man ankar. Yang saya tanyakan letak bohongnya. Saudara ahli kan meyakini bahwa saudara Bambang Tri maupun Gus Nur ini kan menista agama. Karena Bambang Tri diyakini berbohong. Letak bohongnya di mana? Begini, karena tidak mampu mendatangkan bukti. Di mana? Izin, di mana? Di buku. Bagaimana keputusan hakim? Belum ada. Belum ada. Belum gimana? Saya sebentar. Izin. Jadi begini, saya berbicara kalau terjadi kebohongan semacam ini, kebohongan saja itu bahaya. Termasuk juga adalah kalau masih diragukan, saya kan berbicara dalam konteks itu. Kalau ada kebohongan, nanti yang ngomong nanti hakim. Saya hanya mengatakan kalau terjadi kebohongan, maka sumpah yang dilakukan itu termasuk penistaan. Maaf, ini kan terkait dengan bahwa saudara ahli menyatakan apa yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Gus Nur ini dengan mengangkat sumpah mubahalah itu merupakan penistaan karena sebenarnya adalah bohong. Nah, dengan kesimpulan itu saya bertanya, di mana letak bohongnya Bambang Tri? Baik. Sehingga dikatakan menista. Yang saya tahu karena belum ada keputusan. Saya ulangi lagi. Ini saya tahu sampai detik ini tidak ada keputusan berkaitan dengan bohong dan tidak. Saya ngomong dulu. Kemudian yang kedua, mempraktekkannya itu, Pak. Jadi kalau seandainya panjenengan niki melakukan, maaf ini lari dari pertanyaan saya. Biar saksi menjawab dulu. Yang ditanya tadi masalah kebohongan. Okay. Baik. Silakan jawab. Okay. Kalau saya mengatakan kebohongan dan tidak, karena saya tidak pernah tahu kan kebohongan aslinya. Kalau saudara saksi belum tahu bahwa apa yang dilakukan Bambang Tri itu bohong ataupun tidak, bagaimana saudara saksi ahli sudah menyimpulkan bahwa Gus Nur dan Bambang Tri telah melakukan penistaan agama? Izin yang mulia mohon izin. Tolong saya bacakan BAP ahli. BAP-nya baca dulu. BAP. Jangan sampai saya dituduh hal yang kalau diizinkan saya bacakan sebentar. Ini yang saya di sini. Sudah ini di sini. Sabar dulu. Keterangan di sini. Sebentar, tenang dulu, ya. Tolong tenang, ini sidang, tolong dihargai, ya. Saksi tadi kan ditanya masalah kebohongan, sudah dijawab oleh saksi, sepengetahuan ahli tadi berkali-kali sudah dijawab. Terus tadi saudara kan menyampaikan di BAP poin 13, 14, 15, 16 itu hampir sama semua ya. Intinya di poin 11 juga yang mulia. Di situ itu disampaikan apabila semua. Sebagian atau seluruh materi sumpah mubalahnya tidak benar atau sebentar. Jadi dibilangnya ini saya apabila. Yang saya pertanyakan, ini di sini tidak ada apabila kok. Nomor 11 ada. 14, 15 tidak ada apabila. Silakan dibaca. Nah ini sudah tak baca tadi. Saudara versi yang resume atau yang BAP aslinya? Selalu kita resume yang mulia dan nanti selalu dibatakan itu hanya resum. Soalnya resume biasanya copy paste itu mesti banyak yang salah biasanya. Kalau begitu ditanyakan di depan persidangan saja yang mulia daripada tidak jelas lama-lama. Ini kan karena ini terkait dengan penistaan. Sebentar. Cara bertanya jangan berapi-api. Sabar dulu, jadi tadi disampaikan Pak Yai di BAP halaman 25 kalau tidak salah itu poin 14 bahwa menggunakan Al-Quran sebagai sarana untuk meyakinkan sesuatu hal mana tersebut diketahui merupakan sesuatu yang tidak benar atau suatu kebohongan, dapat dikatakan telah menyalahgunakan agama, menyalahgunakan menodai kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci bagi umat Islam. Jadi situ ada kata-kata hal yang diketahui yang sesuatu hal yang tidak benar atau suatu kebohongan. Yang ditanyakan itu penasihat hukum menanyakan
di mana letak kebohongannya dalam ini kita fokus kepada dakwaan ya, konten yang didakwakan itu mengenai konten YouTube ya, konten YouTube di mana letak kebohongan itu aja yang dijawab. Jadi Pak Yai tidak usah berputar-putar, intinya aja, intinya kebohongannya di mana gitu supaya jelas. Saya bacakan lagi ya. Saya yang baca biar saya juga menghayati. Benar, bagian atau mempertontonkan perbuatan bersumpah dengan menggunakan atau menghadirkan kitab suci Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh saudara Gus Nur dan Bambang Pri dengan tujuan meyakinkan sesuatu yang mana hal tersebut diketahui merupakan sesuatu yang tidak benar atau suatu kebohongan adalah merupakan perbuatan yang telah menodai dan menistakan kitab suci Al-Quran dan seterusnya. Saya ditanyakan mengapa itu disebut bohong, karena tidak mampu membuktikan. Dari mana saudara saksi ahli tahu tidak mampu membuktikan? Kan begini, dalam konteks Islam, saya ulangi lagi, kalau Anda itu menuduh, maka Anda itu harus mendatangkan bukti. Siap. Sampai hari ini saya setuju. Ya, sampai hari ini apakah bisa mendatangkan bukti dan diyakinkan oleh hakim? Apa keputusannya? Nah, belum itu loh. namanya, makanya saudara saksi sudah menjawab. Ini belum ada yang menyatakan bahwa apa yang ditulis oleh Bambang Tri, apa yang diucapkan Bambang Tri itu adalah bohong. Belum ada putusan hukum, belum ada apapun. Ya, jadi makanya saya pertanyakan letak bohongnya di mana sehingga mengerucut kepada penistaan. Sudah dijawab saksi tadi menurut ahli ya, menurut ahli tadi kebohongannya tadi ya sudah dijawab tadi. Itu kan pendapat ahli loh ya, pendapat ahli. Ya ini kan beda tentunya dengan pendapat saudara, kan beda. Kan nggak apa-apa beda. Beda nggak apa-apa, Saya sampaikan, tolong jangan dipaksakan, saudara penasihat hukum. Saya ingatkan sekali lagi, saya tidak memaksa yang mulia. Saya kan hanya mencari tahu letak bohongnya di mana. Tadi sudah dijawab oleh saksi, jadi ya sudah. Berarti jawaban saksi itu kita terima apa adanya, Pak Yai. Maaf, saya tanya lagi. Al-Quran itu merupakan sumber hukum ya bagi kita umat Islam. Al-Quran dan hadis tentu saja. Nah, apakah dalam Al-Quran itu hanya mengatur tentang beribadah atau tentang akhirat saja, atau juga tentang dunia? Semuanya. Semuanya. Dunia dan akhirat ya. Artinya bahwa dalam mubahalah, apakah memang di situ disampaikan mubahalah khusus untuk urusan akhirat? Saya sampaikan berkaitan dengan mubahalah, aslinya berkaitan dengan akidah, tidak khusus akidah. Awalnya adalah Sayyidina Rasulullah SAW panjang berkaitan dengan akidah. Kemudian para sahabat juga pernah bermubahalah dalam masalah warisan dan berkaitan dengan urusan dunia. Saksi ahli saya mempunyai pandangan setelah saya tanya kepada para ulama bahwa dalam masalah keduniaan seyogyanya tidak bermubahalah. Itu saja. Sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan oleh saksi sebelumnya. Baik. Sekarang saya bertanya, apakah setelah kejadian Gus Nur dan Bambang Tri melakukan mubahalah yang diupload di YouTube, terjadi gejolak anarkis bentrok antar umat beragama? Saya tidak tahu itu. Tidak ada. Tidak ada apa tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi dalam masalah ini saya jelaskan lagi bahwa memang karena agama mengajarkan tentang bayinah dan persumpahan, Rasulullah sudah mengingatkan tadi itu. Jangan sekali-kali dibolak-balik. Karena kalau dibolak-balik nanti terjadi kekacauan. Orang menuduh gampang sembarangan hanya cukup dengan mubahalah dan sumpah. Itu Sayyidina Rasulullah lau yu'ton nas bidakwahum tadi. Enggak, ini saya tanyakan karena kaitannya dengan BAP nomor 13. Di situ disampaikan bahwa perbuatan tersebut
memicu konflik antar kelompok, sumpah mubahalah sepihak tanpa kesepakatan dan yang dituduhkan, membuat umat Islam yang menonton membenci ajaran agama Islam karena ajarannya disalahgunakan untuk menyebarluaskan materi kebohongan. Perbuatan tersebut menimbulkan keraguan terhadap ajaran Islam apabila sumpah mubahalah tersebut ternyata disalahgunakan mengusung kebohongan. Nah, kan saya bertanya, sesudah kejadian itu ada enggak perang antar kelompok agama, suku atau ras yang saudara saksi ahli tahu? Kalau berbicara dalam konteks ada atau tidak sampai hari ini saya tidak melihat. Tapi untuk cukup. Jawab aja apa ditanya Pak Yai. Baik. Jawab aja yang ditanya. Sekarang tadi sudah disampaikan berkali-kali bahwa siapa yang menuduh harus membuktikan. Ya, betul ya, saksi? Ya, sudah disampaikan. Sekarang pertanyaan saya, apakah saudara ahli sepakat ketika Bambang Tri dituduh menyebarkan berita bohong dengan menyampaikan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu, sehingga beliau sekarang ditangkap dan diadili, ditahan dan diadili, beban untuk membuktikan kalau ada kebohongan berarti ada kebenaran. Betul saksi? Ya. Sekarang yang berhak membuktikan, wajib membuktikan. Tadi sudah ditanyakan itu. Siapa ini? Tadi udah. Pertanyaan saya beda gitu kok, ya, Yang Mulia. Ada ditanyakan tadi. Siapa yang Yang bisa membuktikan adalah yang menuduh. Suara saya itu sudah habis. Yang menuduh. Kalau yang tadi ini, tolong tenang dulu Pak ya, tenang dulu. Ini tentang penistaan. Kalau Pak Khozinuddin tadi tentang penistaan. Kalau ini kan tentang berita bohongnya bahwa apa itu Bambang Tri dituduh membuat berita bohong. Sudah dijawab ya? Sudah. Siapa yang harus membuktikan? Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang membuktikan tuduhan adalah orang yang menuduh. Dan orang yang bersumpah adalah orang yang dituduh. Itu sepengetahuan saya, biar saya tidak masuk kepada keberpihakan. Sudah berkali-kali tadi disampaikan oleh Pak Yai tadi. Baik, oke. Tolong pertanyaan yang lain lah yang siap. Saya tanya yang lain ini apa mungkin terakhir. Terakhir belum mungkin, dua, masih dua. Untuk apa saudara ahli tadi selalu mengedepankan tentang tabayun dan apa saudara ahli dengan alasan belum pernah ketemu dengan saudara Gus Nur. Pertanyaan saya, ketika memberikan keterangan kepada penyidik, apakah saudara ahli sudah melakukan atau menyampaikan, menasihati Pak penyidik, mbok ini ditabayunkan dulu, dipertemukan dulu? Apakah sudah seperti itu? Belum. Oke, belum. Ya. Apakah saudara saksi setuju? Ahli. Saudara ahli, maaf ya, maaf. Oke. Oh tadi sudah ya. Oke, cukup wes. Nanti Pak Yai berkali-kali menerangkan yang sama nanti. Izin Yang Mulia, agak dipercepat karena ini sholat zuhur. Harusnya kita sudah skor sini. Ya, kita kesempatan sekali lagi, monggo. Penasihat hukum. Nanti kalau nggak dikasih kesempatan protes mereka Pak Yai. Monggo. Karena itu hak kita Yang Mulia. Iya. Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon izin nyun pangapunten menawi saya nanti bertanya karena saya pertanyaan untuk membela klien-klien kami. Saksi ahli, mohon maaf untuk pertanyaan tadi saya teruskan. Jadi pertanyaan dari rekan kami,
kalau ada seorang muslim yang sedang melakukan kiroah yang saudara saksi, yang mana hal tersebut disiarkan secara live di televisi ataupun di media sosial, tapi karena ketidaksengajaan beliau itu keliru dalam membacakannya, dan tentu juga mungkin ada salah arti juga karena ada perkataan yang berbeda, pasti ada salah artinya juga. Apakah itu juga suatu penodaan agama, Kiai? Enggak. Bisa dijelaskan? Karena begini ya, kaitannya dia dengan Allah saja. Tidak ada implikasi dengan tuduhan orang lain. Kalau baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, dibaca Yasa misalnya, live. Maka saya katakan orang ini ya hanya dosa kepada Allah. Tidak ada istilah penodaan agama, salah gitu saja. Karena nggak ada niatan untuk main-main, beda dengan bercanda-canda. Cukup dijawab yang ditanya aja, Pak Yai. Saya lanjutkan. Bahwa tadi saya juga memperhatikan bahwa Kiai kan memastikan bahwa karena Gus Nur ini kan dengan Gus, terus beliau pastinya paham kan begitu. Apakah sedangkan diteruskan juga dari teman-teman yang lain, apakah sudah tabayun? Nah, menurut Kiai, apakah Gus itu pasti paham akan masalah tabayun, masalah mubahalah yang begini ya, namanya manusia al-insan mahlul khata' wan nisyan. Saya tidak akan menuduh, saya saja bisa saja keliru. Tetapi dalam masalah ini bisa saja apa yang dilakukan itu karena ketidakpahaman. Berarti mungkin yakin saya Gus Nur nggak bakalan menistakan agama. Tetapi kalau tidak paham bisa jadi. Iya, berarti Nyun Sewu, Yai, dalam artian bahwa tidak paham dan salah dalam melakukan perbuatan yang menyangkut dengan agama, itu berarti bukan penistaan agama, Kiai. Kalau tidak disengaja ya enggak lah. Kalau tidak disengaja berarti tidak. Saya lanjutkan yang mulia. Menurut Kiai, mohon maaf, saya yang fakir masalah agama ini kan saya tidak tahu, Kiai. Jadi dalam agama Islam itu masalah pemerintahan, Kiai, apakah itu penting dalam agama Islam? Sedangkan, mohon maaf, Kiai, pengetahuan saya yang sependek ini, yang saya ketahui bahwa negara itu sangat-sangat berpengaruh dalam kegiatan agama bahwa pemerintah itu sangat-sangat bisa mempengaruhi agama di dalam suatu negara. Pertanyaannya to the point saja lah. Ini pertanyaan saya, apakah permasalahan negara itu masalah duniawi yang mulia, Kiai? Saya tidak menjawab ya. Saya tidak menjawab. Oke. Ahli tidak menjawab. Saya lanjutkan. Tolong Pak Yai, masih kuat Pak Yai? Bismillah, minta waktu setengah jam lagi. Atau ya kita skor dulu aja yang mulia. Ini saya tanya dulu, pertanyaannya masih banyak enggak? Masih banyak yang mulia. Berapa biji? Karena izin, hari ini saya akan mengisi pengajian. Saya tidak mau datang ke sini. Tetapi waktunya saya batasi memang sampai asar. Izin, saya ingin ngomong dengan Gus Nur, bisa? Biar agak cepat. Tolong dipersingkat ya, dipersingkat ya, karena saksi, mungkin ahli masih ada keperluan yang lain dan masih ada saksi yang lain. Sekali lagi saya di sini mengingatkan, bukan berarti saya karena memang di sini saya berhak mengatur sidang, ya. Tolong dimengerti. Tolong dipersingkat saja. Satu pertanyaan dari saya dulu. Yang mudah, yang bisa dimengerti oleh ahli. Ya, baik. Terima kasih yang mulia. Pak Kiai, saya satu pertanyaan saja. Terakhir dari saya. Apa resiko dalam Islam, Pak Kiai? Orang yang bersaksi dan menghakimi orang yang diyakini salah, tetapi di lain waktu dengan bantuan Allah, ternyata muncul bukti-bukti baru yang menyatakan orang yang salah tersebut ternyata benar yang Kiai. Itu dalam Islam bagaimana pandangan Kiai? Kalau dalam masalah ijtihadiyah itu bisa mungkin salah ya. Dalam masalah ijtihadiyah
Jadi dalam masalah ijtihadiyah kami, cuma kami punya pandangan tetap hati-hati. Ini bukan soal kepentingan ini saja, tapi kepentingan agama. Monggo, Mas Eki, Pak Eki yang mulia. Sebentar. Terima kasih. Masih yang ada, mulia. masih ada. Mohon izin, ada yang mulia. Tolong dipahami ya Pak Yai, Ya. mungkin sudah sepuh, mungkin ada urusan yang lain kita hormati ya. Silakan penasihat hukum biar cepat. Ya. Terima kasih yang mulia. Bapak Kiai Haji Munir ya, yang dimuliakan Allah. Tadi berpendapat bahwa siapa yang menuduh harus membuktikan. Dalam konteks ini, tahun 2022 kita sudah dalam pengertian perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bambang Tri dan Gus Nur melalui kami menggugat. Artinya kita sudah berusaha mau membuktikan. Ada bukti-buktinya, buku Undercover 2, hasil penelitian 3 tahun. Kemudian dalam proses persidangan baru mulai sekali, Bambang Tri ditangkap sama Gus Nur. Bagaimana kita mau membuktikan? Jadi proses untuk membuktikan yang Pak Kiai tadi sudah kita jalankan, tetapi dihambat oleh kekuasaan. Ditahan oleh polisi, kemudian sampai sekarang disampaikan ke jaksa, jaksa sampaikan ke pengadilan. Nah, sekarang posisinya ini pidana. Jadi yang harus membuktikan adalah jaksa. Karena dia yang mendakwa. Habis ini dia menuntut. Tahu nggak Pak Kiai yang tuntutan dari 3 pasal yang ada? Itu saya hitung lebih dari 20 tahun. Maka tolong pendapatnya, kalau keliru di dalam berpendapat, berakibat fatal. Karena hakim akan mengutip pendapat Pak Kiai. Nggak mungkin nggak. Kecuali pendapatnya nggak benar, harus diabaikan. Karena kekuatan saksi ahli itu atau ahli, keterangan ahli di pendapat. Nah sekarang pertanyaannya, apakah waktu di BAP Pak Kiai pernah lihat ijazah asli Jokowi? Tidak pernah. Tidak diperlihatkan oleh polisi? Tidak. Sama sekali tidak? Tidak. Logika berikutnya, kalau tidak pernah, mengapa Kiai berani menuduh bahwa ini nggak benar? Apa ukuran benarnya? Yang mulia, tolong. Ini ahli yang mulia. Ya memang ahli. Dia menuduh tadi. Siapa tadi dalam pengertian yang menuduh harus membuktikan? Tidak menuduh tapi memberikan pendapat tentang pengertian dari Ahli ini mubahalah. memberikan pendapat ya, bukan menuduh ya. Tolong Enggak, dipahami. tadi ada ahli. dalam pengertian kategori menuduhnya itu artinya dengan kalimat yang tadi Pak Kiai sampaikan. Ya, soal data-data harus dibuktikan. Ya. Nah, Yang mulia tadi sudah dibacakan iya, oleh pengacara tetapi sendiri, Pak Kiai tidak pernah ada BAP yang melihat. mengatakan apabila terjadi kebohongan. Tolong dipahami, ini sidang nggih, tolong dipahami ya, ini sidang. Ya makanya yang mulia. Nggih, Yang ini kan penting sekali. Karena tadi Pak Kiai mohon jujur sebelumnya pakai dalil yang kalau siapa yang menuduh dia harus membuktikan. Ada lagi satu dalil yang Pak Kiai sampaikan tadi. Kaitannya dengan pembuktian ini. Tadi yang Pak Kiai sebut. Ya kan? Nah, sementara Pak Kiai tidak pernah lihat ijazah asli. Sekarang Pak Kiai merasa ini tata cara dan lain sebagainya nggak benar. Kalau nggak benar, nggak pantas di YouTube kan dan lain sebagainya. Dari mana tahu nggak benernya? Aslinya aja Pak Kiai nggak lihat kok. Boleh jawab. Tolong Pak, jangan gara-gara keterangan Pak Kiai orang dihukum. Berat tanggung jawabnya di hadapan Allah Pak Kiai. Ya silakan Pak Maaf, Kiai. bukan hanya keterangan Pak Kiai, tapi berdasarkan alat bukti yang ada yang biar Jangan Pak Kiai. menjadi- Apa alat bukti Pak Kiai menyatakan ini salah kalau tidak pernah melihat yang asli?
dia berani membuktikan ijazah Jokowi palsu dari SD, SMP, SMA. Sudah di sini, sedang diproses. Tapi hingga hari ini jaksa tidak pernah membawa. Mungkin Pak Kiai sebagai ahli diberi penjelasan atau diperlihatkan ijazah aslinya? Tidak, Bang Egy. Kalau tidak, oke, alhamdulillah Pak Kiai jujur, terima kasih. Kalau tidak, bagaimana logika Pak Kiai menyatakan ini tidak benar? Baik, boleh saya jawab? Ya boleh. Silakan. Jangan dipotong ya, Ya. Egy. Saya mengatakan bahwa praktek mubahalahnya tidak benar. Karena harus mendatangkan 2 orang, Bang Egy. 2 orang itu tidak terpenuhi karena 1 orang saja atau 1 pihak saja. Di titik itu saya melihat ada praktek mubahalah yang kalau sadar maka itu dikatakan mempermainkan agama. Sampai di situ saya bertanya, saya datangi majelis ulama 2 kali sehubungan kasus ini. Saya nanya ke tentang majelis ulama, apakah ada fatwa majelis ulama tentang mubahalah? Tidak ada katanya. Kalau tidak ada kesepakatan ulama. Kenapa Pak Kiai berpendapat sendiri? Oh, Bang Egy. Ya, ini majelis ulama. Baik. Karena Anda kan di majelis ulama. Saya datangi nggak ada yang kenal. Biar saksi jelaskan. Ya. Monggo. Jadi Bang Egy, Ya. bahwa saya berbicara hitam putih berkaitan dengan praktek mubahalahnya. Ya. Saya hati-hati Bang Egy. Ya. Saya melibatkan ulama. Dalam hal ini saya berkumpul dengan para ulama di Nahdlatul Ulama, di Majelis Ulama kemarin untuk memastikan bahwa pandangan-pandangan keagamaan saya itu benar. Dan memastikan bahwasanya Gus Nur ini kalau memang benar kita akan bela benar, kalau salah kita akan sampaikan salah. Yang saya tanyakan waktu itu saya tajam, para yai, apa posisi daripada mubahalah yang dipraktekkan? Itu salah, tidak memenuhi syarat, tidak merukun. Rukunnya kan harus ada 2 minim. Gus Nur itu sendirian, dalam hal ini cuma dengan Bambang Tri. Itu Ya, saja itu sih. komunitas. Harusnya Ya. Bang Egy, Ya. dalam masalah ini untuk mengukuhkan sebuah tuduhan, ya tentu tidak dengan mubahalah, tidak dengan sumpah, tapi dengan bukti. Sebentar. Yang mulia Pak Kiai, saya bertanya serius di Majelis Ulama sampai 2 kali datang, beda waktunya 2 minggu. Saya bertanya dengan serius, bagaimana mubahalah yang benar itu? Apakah Majelis Ulama mengeluarkan fatwanya atau memberikan petunjuknya? Dijawab nggak ada. Tidak ada Majelis Ulama. Jadi komunitas Pak Kiai bisa benar. Tapi kita di Indonesia meyakini dan memastikan bahwa Majelis Ulama adalah perwakilan dari seluruh umat Islam, para ulamanya, namanya Majelis Ulama. Nah kalau Majelis Ulama nggak ada punya patokan ini benar atau salah, kenapa Pak Kiai menyatakan ini nggak benar? Bang Egy, Ya. Ini pendapat ahli ya. Tolong saya dipahami, ya, mengutip pendapat ahli. pembacaan Ya, berkaitan dengan dawabit dan kriteria penodaan agama bukan dari saya. Ya ini dari Majelis Ulama. Ini saya sudah sertakan nanti. Ya, sudah disampaikan. Tapi tidak tadi, ada ya. Majelis Ulama menyatakan fatwa itu. Ada. Nggak ada, Ya kemarin. siapa yang dimaksud dengan penodaan Tentang agama? mubahalah. Kan kita- Fokus mubahalah. Praktek mubahalah kan saya sudah sampaikan kepada Ustadz Khosin. Kalau mengacu kepada apa Kiai? Kepada Quran, hadis, ijma, qiyas. Saya sampaikan ini kitabnya. Ini sebatas itu. Saya dipercaya monggo, tidak dipercaya silakan. Oke, saya lanjut. Menurut Pak Kiai tadi saya dengar, apa yang dilakukan ini bukan mubahalah. Ya. Betul? Bukan mubahalah. Sementara dakwaan ini mubahalah. Kalau ini bukan mubahalah, bahwa dakwaan Yang menyatakan mubahalah terdakwa sendiri yang melihat. Sehingga itu dakwaannya begitu kok. Biar Pak. Dakwaannya biar begitu. Ahli yang berpendapat. Nah, oleh karena Ahli itu hanya pertanyaan dikeluarkan saya, pendapatnya, ya. kalau ini bukan mubahalah, berarti tidak ada kesalahan dong. Kan bukan mubahalah. Tolong dipahami. Itu logika hukum. Baik. Penonton tolong tenang ya. Oke Pak Yai, Perlu saya jawab? Ya, jawablah, kan bukan mubahalah, kenapa disalahin? Baik, terima kasih. Praktek itu